Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore teman-teman, bunda-bunda semuanya. Selamat sore Coach Istoto. Yang wabarakatuh. alhamdulillah pada sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka lewat dunia maya, begitu ya teman-teman. Alhamdulillah di ruang virtual ini Allah pertemukan kita. Semoga teman-teman di berbagai kota, di berbagai daerah dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Selama 2 jam ke depan, kita akan belajar bersama dengan topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana membangun kedekatan dengan anak melalui coaching. Nah, tentunya saya bilang ini tema yang sangat menarik karena sebagian besar teman-teman yang ada di sini sepertinya para pendidik dan juga tentunya orang tua, begitu ya, yang tidak jauh-jauh dengan dunia anak, setiap harinya berinteraksi dengan anak. Nah, di sore hari ini kita belajar bersama untuk bagaimana sih mendapatkan referensi, bekal untuk mendampingi anak-anak kita yang luar biasa, yang harapannya sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, teman-teman, kita masih menunggu teman-teman yang lainnya yang akan bergabung. Namun karena waktu sudah semakin sore dan kita akan mengawali atau membuka acara ini sehingga waktu akan sangat efektif dan materi bisa nanti kita dapatkan bersama-sama dengan lebih maksimal. Baik, teman-teman sudah siap semuanya? Sudah ya? Nah, tentunya untuk mengawali acara sore hari ini, kita akan buka dengan berdoa bersama sehingga keberkahan akan kita dapatkan dan manfaat akan kita rasakan bersama. Kita akan berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, teman-teman, apa kabarnya semuanya sore hari ini? Sehat, ya. Oke, teman-teman yang sudah open cam, ya, biar kami juga melihat bagaimana ceria dan antusiasnya teman-teman, boleh dong acungkan 2 jempolnya ke depan. Yeay. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Dan untuk sore hari ini, sambil teman-teman akan mendengar materi, tentunya teman-teman boleh menyiapkan diri, siapkan minum di dekat teman-teman, siapkan cemilan ya, siapkan minum biar lebih fresh lagi, seperti itu. Dan kami harapkan teman-teman nanti bisa juga untuk proaktif apabila ada hal-hal yang mungkin nanti ingin ditanyakan, kami akan sangat terbuka sekali dengan pertanyaan-pertanyaan dan tentunya antusias teman-teman semua. Baik. Nah, untuk menunjukkan teman-teman sudah siap, boleh kasih angka 1. Nah, di chat. Nah, apakah sudah siap? Jika sudah siap, boleh ketikkan angka 1 di sana. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih untuk responnya dan teman-teman sore hari ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa materi kita sangat luar biasa, tidak jauh-jauh dari dunia anak begitu ya. Dan ini merupakan bukan pertemuan yang pertama sebenarnya karena sebelumnya kami dari MCI Masyarakat Coach Indonesia juga telah mengadakan webinar berkaitan dengan pendidikan anak yang waktu itu juga bekerja sama dengan Himpau di Kota Semarang. Nah, kemudian untuk sesi kali ini, Masyarakat Coach Indonesia kembali menyapa teman-teman semuanya yang tentunya memiliki antusias belajar yang cukup tinggi, sehingga menjadi bekal kita dalam mendidik anak. Nah, berkaitan dengan materi kita kali ini, mohon izin untuk saya share screen sehingga akan mempermudah untuk materi yang akan saya sampaikan. Di awal, nantinya saya akan menyampaikan satu pembuka atau prolog yang kemudian akan dilanjutkan oleh Coach Istoto. Yang telah hadir bersama kita, Coach Istoto ini beliau adalah Presiden MCI, ya, Masyarakat Coach Indonesia. Selamat datang Coach Istoto, yang Terima tradisinya kasih, menyapa Gus Nita. teman-teman semuanya ya. Terima Dan kasih. Terima kasih, Gus Nita. tentunya Assalamualaikum teman-teman. untuk Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Iya.
Ada yang baru pertama ketemu Coach Istoto mungkin? Ada? Atau sudah beberapa kali ya, kayaknya sudah tidak asing dengan Coach Istoto ya. Begitu mendengar istilah coach seperti itu, ada Coach Istoto di sana. Ya, luar biasa sekali. Ya, baik. Nah, apakah sudah terlihat di depan teman-teman? Sudah terlihat. Baik. Ya, teman-teman, topik yang akan kita ulas pada sore hari ini bagaimana membangun kedekatan dengan anak melalui coaching. Nah, kalau kita berbicara tentang kedekatan seperti itu ya, ini mungkin hubungannya tidak hanya sekedar dekat secara fisik atau tubuh begitu ya. Karena kalau setiap hari dekat secara fisik dengan anak-anak, tentunya teman-teman sudah melaksanakan itu. Tapi lebih dalam lagi, bagaimana kedekatan ini tentunya secara hubungan emosional bisa terjalin dengan baik. Nah, itu yang kita harapkan. Karena terlebih ya teman-teman, kalau saat ini kita berbicara tentang kedekatan begitu ya, di era teknologi saat ini yang dekat saja bisa akan terasa jauh. Nah, yang jauh bagaimana bisa? Biasanya gitu ya Coach ya, kalau kita dengan teknologi HP seperti itu kan menjauhkan yang dekat. Tapi yang dekat saja malah kadang terasa jauh begitu. Ya. Nah, kalau kita mau membahas tentang kedekatan seperti ini, jadi kedekatan di sini adalah satu konektivitas, ada semacam keterhubungan, ya, tidak hanya sekedar duduk bersama, mungkin dalam kelas bersama, setiap harinya bersama, itu sudah teman-teman sudah tidak dilakukan lagi. Tapi bagaimana membangun sebuah konektivitas, sebuah ketersambungan dengan anak-anak, ini yang nantinya akan kita ulas dengan bagaimana sih strategi atau melalui coaching bisa meraih kedekatan dengan anak. Nah, kalau kita berbicara konektivitas, teman-teman, mungkin ada sebuah analogi begitu ya. Jadi ada satu apa ya, sinyal begitu ya. Bagaimana ketika teman-teman mungkin terhubung dengan perangkat-perangkat itu, apakah perangkat-perangkat itu bisa teman-teman gunakan? Kalau seandainya perangkat itu kita pegang begitu saja ya, kita mau membangun satu koneksi, kita mau berhubungan dengan mungkin luar kota ataupun yang lainnya. Tentunya ada hal yang sangat mendasar yang hubungan itu bisa terjalin begitu ya teman-teman. Apa itu yang menjadi dasar atau menjadi poinnya? Kalau kita menggunakan perangkat tentunya sinyal, internet, WiFi ini akan menjadi hal yang sangat penting. Ya, bagaimana kita bisa membangun satu komunikasi mungkin dengan teman di luar kota, dengan saudara, kalau kita membawa perangkat, tapi tidak ada internetnya, tidak ada sinyalnya. Nah, ini satu analogi yang nantinya mungkin bisa membuat kita eh, mengaitkan dengan bagaimana sinyal-sinyal itu tentunya akan sangat penting untuk bagaimana bisa membangun satu hubungan atau konektivitas. Nah, ketika kemudian kita terhubung, nah ini teman-teman, ketika sinyalnya sudah dapat, sudah ada internetnya, sudah ada wifi-nya, maka ketika kita mau berhubungan kemanapun, ya, mau ke berbagai negara, luar kota, mau melakukan apapun, itu akan sangat mudah dilakukan. Nah, kuncinya ternyata ketika kita mau menggunakan perangkat adalah di sinyal internet atau WiFi. Namun bagaimana dengan anak-anak kita? Nah, kuncinya ada di mana nih? Bagaimana kita mau berhubungan dengan anak-anak? Bagaimana membuat mereka mungkin mau sesuai dengan pemikiran kita, mau melakukan apapun yang kita inginkan. Kalau sinyalnya kita nggak dapet nih dengan anak-anak, kalau internetnya kita nggak dapet nih dengan anak-anak, gitu ya. Jadi konektivitas ini akan sangat penting sekali. Oke. Nah, di awal saya ingin mengajak teman-teman untuk cek konektivitas nih. Oke ya. Baik, silakan kita akan cek konektivitas. Eh, Teman-teman nanti boleh ketikkan di chat roomnya, ya, chat roomnya ya atau tidak, begitu ya. Boleh, silakan. Yang pertama, apakah saya masih banyak berbicara dibandingkan mendengarkan anak?
Hmm, ketika dengan anak-anak, apakah Bapak Ibu sebagai guru atau sebagai orang tua masih lebih banyak berbicara dibandingkan mendengarkan? Nah, ya atau tidak? Oke, baik. Boleh silakan untuk merespon ya atau tidak. Nih. Nah, kemudian yang kedua, apakah sebagai orang tua atau guru saya masih lebih banyak melarang anak dibanding memberikan kesempatan untuk eksplorasi? Ya atau tidak? Sebagai orang tua atau sebagai guru, saya masih lebih banyak melarang anak dibanding memberikan kesempatan untuk anak bereksplorasi. Ya atau tidak? Ini kayak jawabannya banyak. Tidak ya? Oke. Berikutnya lagi di nomor 3. Apakah saya sudah memberikan kesempatan anak untuk berpendapat? Nih, teman-teman. Apakah saya sebagai orang tua, sebagai guru, sudah memberikan kesempatan anak untuk berpendapat? Ataukah masih, pokoknya anak-anak ikut aja deh, kayak gitu kan? Palingan juga anak-anak kecil bisa pendapat apa nih, kayak gitu ya. Ya, apakah saya sudah memberikan kesempatan anak untuk berpendapat? Ya, atau tidak? Nah, berikutnya yang keempat. Apakah saya sebagai orang tua atau guru menatap mata anak saat berbicara pada anak? Misalnya nih saat di kelas, bu guru, aku mau cerita. Atau ketika di rumah, mama, aku mau cerita. Tapi mamanya sambil masak, atau mungkin sambil berkegiatan yang lain. Di kelas pun saat anak-anak mau cerita, gurunya sibuk, seperti itu. Ataukah sebagai guru, sebagai orang tua, sudah menatap mata anak saat berbicara pada anak? Menghadapkan tubuh, kemudian berbicara dengan menatap mata anak. Ya atau tidak? Oke. Dan berikutnya yang kelima, apakah saya sebagai orang tua atau guru selalu memeluk anak atau murid setiap harinya? Nah, Bapak Ibu guru, orang tua, apakah saya sebagai orang tua atau guru selalu memeluk anak atau murid setiap harinya? Nah, biasanya kan ketemu sama anak-anak nih. Bu guru, seperti itu ya. Ataukah biasa memeluknya kalau ketika dengan anak-anak 1 pekan sekali gitu ya. Ya. Dan berikutnya yang terakhir, apakah saya sebagai orang tua atau guru selalu meluangkan waktu di sela kesibukan untuk duduk bersama anak? Nah, ya atau tidak? Iya. Karena biasanya para orang tua ini kan ibu-ibu kerja, kemudian guru juga biasanya dikejar-kejar dengan materi begitu ya, ibu guru. Mungkin di sela-sela kesibukannya ngurusi banyak anak, ataukah biasanya eh, duduk bersama dengan anak ketika menunggu orang tua menjemput, ataukah kita berlalu begitu saja, tidak pernah duduk bersama anak-anak kita? Nah, ini menjadi satu refleksi untuk kita. Nah, silakan Bapak Ibu cek konektivitasnya. Nah, ini karena ini berkaitan dengan konektivitas atau ketersambungan nih dengan anak ya. Seperti itu. Baik. Oke. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kalau tadi kita sama-sama nih ngecek bagaimana ketersambungan hubungan kita dengan anak-anak. Kenapa sih setiap hari kita sudah duduk bersama dengan anak-anak, tapi hubungan emosional, keterikatan itu harus terus terjalin. Tentunya ada manfaat yang tentunya kita rasakan. Tidak hanya sekedar menghadirkan raga kita atau fisik kita, tapi lebih mendalam lagi. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan manfaat kedekatan, bagaimana antara orang tua dan anak. Nah, di sini saya sampaikan bahwa kedekatan dengan anak ternyata berdampak
Yang pertama, anak akan lebih mendengarkan orang tua atau guru. Ya, ketika sudah ada ketersambungan, keterhubungan, bisa kita pastikan anak-anak itu akan lebih mendengarkan. Karena kalau anak-anak saat ini ya mereka banyak terdistraksi, mungkin dari tontonan media sosial, mereka juga banyak bergaul dengan teman-teman yang mereka merasa sefrekuensi begitu ya. Sehingga banyak kita temui anak-anak yang menginjak usia remaja, mereka lebih dekat dengan teman-temannya, kemudian juga tidak begitu mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua dan mereka punya dunia sendiri. Namun ketika ada kedekatan, ada konektivitas dengan anak-anak, ternyata anak-anak akan mendengarkan orang tua dibandingkan dengan mengabaikan tadi. Dan orang tua menjadi orang terdekat. Guru pun juga menjadi orang terdekat yang anak-anak akan mendengarkan apapun dari orang tua, pesan-pesan dari mereka. Yang selanjutnya akan mudah bagi anak-anak kita untuk mereka membangun kemandirian dan disiplin. Karena tadi sudah ada konektivitas, anak-anak sudah ada ketersambungan nih dengan orang tua, dengan guru. Ternyata efeknya di kemandirian dan disiplin. Ada sebuah penelitian dari Harvard University yang mengatakan bahwa anak-anak yang mereka terbiasa mandiri dari sejak usia dini, ketika nanti mereka dewasa, mereka punya kecenderungan lebih sukses dibandingkan dengan anak-anak yang terbiasa terfasilitasi atau istilahnya cemepak begitu ya apa-apa kemudian disiapkan seperti itu sehingga tidak ada effort atau daya juang. Ternyata anak-anak yang mereka dikondisikan untuk lebih mandiri saat usia dini itu mereka nantinya akan memiliki tanggung jawab, kemudian mereka juga ketidaktergantungan begitu ya terhadap terhadap situasi-situasi yang ada seperti itu. Mereka memiliki satu fleksibilitas kognitif juga dalam mereka melihat hal-hal yang ada di dekat mereka. Dan ternyata ini sangat bagus sekali. Kemudian manfaat kedekatan yang lainnya adalah melindungi anak-anak dari pergaulan negatif. Nah, seperti kita ketahui sekarang, ini ya, baik secara dunia nyata ataupun dunia maya, ternyata pergaulan itu sudah sangat-sangat, kadang membuat kita sebagai orang tua sangat tercengang begitu. Beberapa kasus-kasus yang kita sering dengar berkaitan dengan anak-anak dari usia, bahkan sejak usia dini, adanya perilaku-perilaku menyimpang. Kemudian ketika mereka besar atau mereka remaja, mereka tidak dekat dengan orang tua, dengan rumah, sehingga mereka mencari dunianya sendiri ternyata sangat terbuka lebar di sana. Namun dengan kedekatan dengan orang tua, ternyata ini sangat protek untuk anak-anak kita, membantu mereka untuk membentengi agar mereka terjerumus dari pergaulan-pergaulan yang kurang baik seperti itu. Dan yang berikutnya adalah membantu membangun regulasi emosi pada anak. Nah, ini yang paling penting nih karena kan berkaitan dengan regulasi emosi. Sementara emosi ini ketika anak-anak sejak dini mereka punya regulasi emosi yang cukup baik, ini juga akan menghantarkan mereka untuk nanti bagaimana masa depan mereka, bagaimana hubungan sosial mereka, bagaimana hubungan mereka dengan teman, dengan lingkungan, dengan yang lainnya, itu juga akan sangat dipengaruhi saat mereka sejak dini. Jadi dengan kedekatan orang tua dengan anak ini, guru dengan anak, ini juga sangat berpengaruh pada bagaimana membantu anak untuk menemukan atau mengkondisikan emosi-emosi positif pada diri anak. Seperti itu. Karena kalau ini menurut data yang ada di depan ini, ya, bahwa kontrol emosi itu dibangun pada usia di bawah 7 tahun. Jadi ketika kita 7 tahun pertama, kalau di masa tahapan pendidikan anak menurut Rasulullah itu kan ada tahapan-tahapannya teman-teman ya di 7 tahun pertama, kemudian 7 tahun berikutnya, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga, seperti itu ya. Di saat 7 tahun pertama anak sebagai raja, nah ketika anak benar-benar pada emosi yang mereka memang belum stabil, seperti itu. Nah, ketika mereka ada kedekatan dengan orang tua, dengan guru, mereka dapat mengenal, mengekspresikan, bahkan mengelola emosi mereka secara wajar. Dan ini akan sangat penting sekali. Nah, ini manfaat tentang kedekatan, bagaimana hubungan orang tua, guru dengan anak-anak. Kemudian ada uh, satu teori ya yang saya temukan dari Coach Chanska dan Blasi ini berkaitan dengan bagaimana hubungan emosional ternyata berpengaruh pada perilaku anak ya, kelekatan secara emosi, tadi konektivitas, hubungan
itu akan sangat berpengaruh pada komitmen dan kepatuhan anak. Ya, tentang tanggung jawab, tadi ada katanya dengan kemandirian begitu. Kemudian dengan kedekatan tadi, kelekatan emosi dan anak lebih terkontrol, itu akan lebih mudah bagaimana untuk menginternalisasi nilai-nilai moral efektif pada diri anak. Dan yang kemudian akan berdampak pada nurani yang kuat pada anak-anak. Anak memiliki kontrol emosi yang baik dan juga perilaku yang lebih terkondisikan. Seperti itu. Jadi ini ada kaitannya. Nah, tentunya bagaimana membangun kedekatan atau kelekatan ini banyak sekali strategi. Yang sore hari ini akan kita ulas adalah bagaimana membangun kedekatan, kelekatan melalui coaching. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Coach Istoto. Ya, itu dari saya, Coach. Selanjutnya Oke, akan dilanjutkan oleh Coach Istoto terkait dengan coaching menjadi satu strategi untuk membangun kelekatan dan kedekatan orang tua dan anak. Monggo, Coach. baik. Terima kasih, Gus Nita. Suara saya terdengar ya, Gus ya? Terdengar jelas, Coach. Oke, Bapak dan Ibu, mari kita apresiasi apa yang sudah dilakukan Gus Nita. Memberi kita gambaran tentang bagaimana manfaat pentingnya menjadi terhubung dan tersambung dengan anak-anak kita. Mari Bapak Ibu, yang menyempatkan hadir utuh secara penuh, boleh buka video, kita berinteraksi, karena kapan saja Anda boleh bertanya, minimal melalui chatting, atau mau buka mic juga boleh, sehingga bahkan sekarang pun jika ada yang mau bertanya tentang apa yang disampaikan Kusnita, sudah boleh bertanya lewat chatting. Ya. Saat saya berbicara ke depan, maka saya akan juga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk langsung bertanya, kapan saja, tidak harus menunggu di akhir, supaya waktu kita yang ada sungguh bisa membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan jawaban atas beberapa hal yang mungkin sedang ditanyakan. Baik, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya Istoto, saya online dari Yogyakarta tapi di pedalaman sehingga saya tidak menggunakan backdrop. Mohon maaf. Ini hadir untuk khusus berjumpa dengan Anda. Maka silahkan, jika Anda masuk Zoom ini, silahkan hadir daripada mengintip atau sambil berkegiatan lain. Kalau berkegiatan lain, saya persilahkan untuk fokus pada kegiatan lain supaya tidak bagi-bagi. Daripada di sini tidak dapat, di sana tidak dapat, mari kita sama-sama untuk sering melakukan komitmen. Demikian juga dengan anak-anak. Kita terhambung dan terhubung ini soal komitmen orang tua pada anak-anak. Kebanyakan orang berpikir mendidik anak itu mengalir begitu saja. Padahal ada sesuatu yang lebih tinggi. Tadi muncul di terakhir ya, apa pentingnya kedekatan itu adalah membangun komitmen. Nah, kalau anaknya disuruh punya komitmen sementara orang tuanya tidak, ini bahaya. Dan ini kebiasaan. Terlihat dalam hidup sehari-hari, terlihat bagaimana Bapak Ibu merespon pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan Bapak Ibu dalam berbagai hal, termasuk dalam kelas-kelas seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda mau murid-murid Anda responsif, punya komitmen, maka mulailah dari Anda. Oke, Coach Nita dan Bapak Ibu sekalian, saya hendak menyampaikan gagasan untuk menyambung apa yang disampaikan Coach Nita tadi dengan izin share slide. Iya. Sebentar. Share. Iya, semoga sudah terlihat Bapak Ibu sekalian. Membangun kedekatan dengan anak melalui coaching. Bapak Ibu sekalian, seri materi-materi pendek ini adalah bagian dari kegiatan MCI, Masyarakat Coach Indonesia, para coach profesional yang turut membantu Bapak Ibu bagaimana memikirkan, melayani perkembangan dan pengembangan anak-anak didik kita atau anak-anak kita, generasi muda bangsa Indonesia, dengan seri pendidikan karakter, Bapak Ibu. Dan para coach di MCI, salah satunya adalah coach Yunita Hernawati ini, Bapak Ibu, yang bersama-sama dengan Anda mengusahakan sehingga event ini bisa terlaksana. Terima kasih Coach Nita Semarang ya. Bapak Ibu, masyarakat Coach Indonesia ada di seluruh Indonesia, ada di Medan, ada di Padang, ada di Palembang, Jakarta, Bogor, Bekasi, Bandung, Cirebon, Semarang, nah, Coach Nita ada di Semarang, Jogja, Jawa Timur lengkap sampai Indonesia Timur, bahkan di tadi di
Nusa Tenggara Timur itu sudah ada kegiatan-kegiatan yang sangat intensif dengan coaching. Coaching diperkenalkan untuk tujuan yang sangat intensif bagi anak-anak. Maka kali ini Coach Nita mengajak kita belajar tentang membangun kedekatan. Membangun kedekatan dengan anak dan caranya menggunakan teknik coaching. Baik, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar dan saya tidak ingin mengulang bertanya siapa yang sudah tahu coaching atau belum. Kita langsung saja ya. Kita langsung saja mengingat kembali. Saya tunjukkan kepada Bapak Ibu apa sih coaching. Mungkin Anda sudah pernah, maka diingatkan kembali. Bagi yang belum, mari kita jadikan ini pemahaman baru dan kita lanjutkan nanti dengan pemahaman-pemahaman lebih banyak tentang coaching. Bahkan jika Anda mau mengikuti trainingnya, pelatihan, karena coach menjadi coach atau mampu mengcoaching atau melakukan coaching itu adalah diperlukan sebuah kompetensi tersendiri, Bapak Ibu. Banyak yang sudah trainer menjadi coaching, belajar coaching, bahkan dokter, profesi pebisnis, Bapak Ibu sekalian. Ini kok ada garisnya, ini apa ya? Oh ini, lampu. Yes. Dokter, trainer, pedagang, pebisnis, semua belajar. Para pemimpin di perusahaan itu semua belajar coaching untuk mengoptimalkan hasil kerja mereka, Bapak Ibu sekalian. Ya, oke. Nah, hari ini kita belajar tentang coaching untuk membangun kedekatan dengan anak. Pertama-tama saya mau sampaikan dan mengingatkan kepada Bapak Ibu, apa itu coaching? Boleh dicatat, boleh diperhatikan, boleh disimak, karena setiap hal yang kita dengar dari kata atau kita katakan berefek pada pikiran. Dan efek inilah yang sebenarnya Bapak Ibu mau tanamkan kepada anak-anak. Nah, saat ini Coach Nita bersama saya hendak membantu Bapak Ibu memahami kata-kata dalam konteks coaching. Ya. Selama ini ada berbagai definisi coaching. Di masyarakat coach Indonesia kita punya definisi tersendiri. Prinsip definisi adalah Bapak Ibu, jika kita dengar kata-katanya, maka kita langsung bisa membayangkan, mendengarkan suaranya, dan merasakan apa yang sebenarnya terjadi dari setiap kata yang ada di dalam kalimat itu. Maka jika ada kalimat yang belum bisa dilihat, didengar, dirasakan, kalimat itu terlalu generalisasi dan tidak ngefek, tidak berefek, tidak berakibat pada gerakan atau tindakan orang yang kita pengaruhi. Coaching, menurut MCI, adalah percakapan intensif. Jika percakapan berarti ada pihak-pihak, dan semua bisa dilihat, didengar, dan dirasakan. Intensif itu ada tujuannya, ada prosedurnya, dan ada cara-caranya. Ya, percakapan intensif seorang coach dengan coach ada pelakunya, coach adalah kliennya, untuk memfasilitasi coach. Memfasilitasi itu artinya melayani, memberi dukungan, tersambung terhubung pada klien. Untuk apa? Supaya klien menemukan dan memperjelas tujuan, satu. Yang kedua, menemukan langkah-langkah atau menyusun rencana langkah. Yang ketiga, mengelola sumber daya. Jadi, coach memfasilitasi coach untuk menemukan dan memperjelas tujuan, menemukan langkah dan sumber daya. Untuk apa? Supaya klien atau coach sukses menggunakan potensi, kurang T ya, potensi terbaik dari dalam diri coach. Bapak Ibu sekalian, orang sering menyebut coaching itu bukan menasehati, bukan memberi instruksi, bukan melatih, bukan marah-marahi, bukan ngandani, juga bukan nyinyir, bukan rasani, bukan ngocol, bukan ngobrol. Tetapi coaching itu adalah coach bertanya kepada klien supaya kliennya menggali seluruh potensi dirinya berupa tujuan, langkah, dan sumber daya untuk membuat coach sukses, berhasil, maju, progres, meningkat kehidupan nilai dirinya dengan potensi terbaik dari dalam dirinya, dikeluarkan dari dalam diri coach. Maka yang sering kita sebut coaching itu adalah inside out, mengeluarkan, memunculkan, menumbuhkan, mengembangkan apa yang ada dalam diri coach dari dalamnya dengan cara bertanya. Memfasilitasi yang dilakukan coach adalah bertanya. Untuk apa? Mendukung dan menantang. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Gimana bertanya, mendukung, dan menantang untuk membantu anak-anak kita
semakin dekat dengan kita. Bapak dan Ibu, ini adalah definisi coaching. Sehingga kalau nanti terkait dengan proses-proses coaching ini, di mana letak pentingnya kedekatan? Tadi Coach Nita sudah menyampaikan, dan saya hendak menyampaikan kapan dan bagaimana coaching bermanfaat untuk membangun kedekatan anak. Itu dia. Ya. Nah, sebelum sampai ke sana, Bapak Ibu, saya hendak mengingatkan kepada Bapak Ibu, untuk mendampingi anak atau memfasilitasi anak, maka yang pertama kita lakukan adalah kita pastikan bahwa anak-anak yang di depan kita itu bukan diri kita. Anak-anak adalah anak-anak, dan jika itu balita bahkan, atau anak kelas 3 SD ke bawah, kelas bawah, TK, PAUD, itu yang jelas mereka semua yang mereka lihat, dengar, dan rasakan adalah hal baru. Maka semua yang mereka lakukan adalah dalam rangka belajar. Orang tua sering lupa bahwa kita yang tahu ini menganggap anak-anak sudah tahu, padahal bisa jadi bahkan dengar saja belum pernah, melihat saja belum pernah dengan kata yang kita katakan. Maka bayangkan apa yang terjadi, anak-anak bisa pusing 7 keliling, tetapi mereka tidak bisa mengungkapkan ekspresi, respon, dan pengertiannya. Yang terjadi adalah aku nggak ngerti apa yang dikatakan mama, aku nggak ngerti apa yang dikatakan guru, maka dia akan menutup filternya dan kemudian akan menolak apapun yang kita katakan karena dia nggak mau ngerti. Itu yang namanya tidak tersambung dan tidak terhubung. Kita tidak ada hubungan, membangun hubungan dengan anak. Tidak terkoneksi, tersambung, dan terhubung, karena anak yang ada di depan kita ajak berkomunikasi dengan gaya orang dewasa, seringkali menjadikan kita penguasa pikiran mereka, dan ketika mereka sudah blocking, maka yang terjadi adalah anak mencari dan menemukan kebutuhan mereka, bukan dari kita orang tua atau gurunya. Maka memastikan untuk itu bahwa anak-anak itu sedang belajar. Belajar ini juga perkara besar, bahkan bagi para guru. Ketika saya ketemu banyak guru di mana-mana, Bapak Ibu, ketika saya tanya belajar itu apa, maka mereka akan mengatakan menambah pengetahuan, menambah pengalaman, meningkatkan kepribadian, dan lain sebagainya. Bukan, Bapak Ibu. Itu adalah hasil, Bapak Ibu. Ya. Belajar itu adalah memasukkan informasi dunia ke dalam pikiran. Kalau anak-anak berarti memasukkan informasi tentang Anda, para orang tua, ke dalam pikiran mereka. Pikiran mereka sarafnya masih melayang-layang. Termasuk kita orang tua, hanya 20% yang sudah tersambung, sisanya masih belum tersambung. Saat ada informasi masuk, maka yang terjadi sambungan saraf baru, diulang-ulang menjadi tersambung besar. Ketika sudah tersambung menjadi sambungan jalan tol, maka kita melakukan pengetahuan kita dapat melakukannya tanpa mikir. Maka Bapak Ibu di sekolah itu ada prinsip, kalau sudah diberitahu, diajarkan, anak-anak diminta untuk mengulang. Mengulangnya apa? Membaca, mencatat, berlatih, memahami. Bahkan bagi Anda yang sudah canggih di sekolahnya, anak-anak diajak untuk membuat film pikiran dalam proses pelajaran itu. Maka mari izinkan saya mengulang sebuah pemahaman tentang belajar, Bapak Ibu sekalian. Memahami anak dalam belajar itu seperti ini kalimatnya, Bapak Ibu. Belajar adalah membuat sambungan saraf baru dalam pikiran. Nah, seringkali anak-anak itu perasaannya macam-macam. Ada sedih, galau, kecewa, duka mendalam, atau mungkin jengkel, marah, naik pitam. Baru di sisi lain ada senang, bahagia, gembira. Bersyukur, mungkin orang tuanya sudah ngajarin. Gitu ya. Apapun perasaan yang digunakan oleh anak saat melihat, mendengar Anda, itulah yang akan nempel di sambungan saraf baru itu. Sehingga ketika dia mengulangi apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan tentang Anda, perasaan itu yang terulang dalam dirinya. Kebayang, kalau Anda sedang ngajari mata pelajaran, sementara anak-anak sedang jengkel dan marah, maka ketika Anda bertanya tentang mata pelajaran itu, dia akan mengakses sambungan saraf itu, maka dia akan marah kembali, Bapak Ibu. Betapa bahayanya proses belajar jika Anda tidak memahami, tidak tersambung dan terhubung dengan anak-anak. Jadi belajar adalah membuat sambungan saraf baru dalam pikiran supaya optimal dilakukan dengan perasaan senang, bahagia, dan gembira. Nah,
Cara belajarnya yang ini banyak tidak dipahami orang. Cara belajar itu tadi memasukkan informasi dari luar diri ke dalam pikirannya, caranya yang mengindera. Nah, saya tulis di sini lihat, dengar, dan rasakan, Bapak Ibu. Harusnya cecap dan cium juga. Kebayang kalau cecap dan cium dipakai di sini, Bapak Ibu melihat saya, mendengar saya, merasakan saya, mencium saya, dan menjilat saya, maka saya basah. Maka cecap dan cium tidak usah ya. Cecap dan cium itu masuk ke dalam perasaan. Maka jika disingkat, ini adalah LDR, hasil cara belajar itu adalah lihat, dengar, dan rasakan. Ini belajar dengan optimal supaya optimal dilakukan dengan senang, bahagia, gembira. Hasilnya Bapak Ibu, yang dilihat menjadi gambar, yang dirasakan menjadi perasaan, yang didengar menjadi suara. Maka hasil belajar itu adalah gambar, perasaan, suara. Jika Bapak Ibu meminta anak-anak untuk mengulang, atau ada ulangan dan ujian, yang diakses oleh anak-anak adalah sambungan saraf tadi. Bentuknya apa? Bayangan yang dia gambarkan yang dulu pernah dilihat saat pelajaran, suara yang dia dengarkan, dan gambar perasaan dan suara. Perasaan dan suara. Maka tadi, jika saat dia belajar itu perasaannya sedih, galau, saat mengingat hal itu, maka dia akan sedih, galau, ulang. Sehingga hati-hati, pastikan saat mengajar, membuat suasana kelas itu senang, bahagia, gembira, saraf anak-anak, saraf pikiran dan hidup anak-anak itu dalam kondisi senang, kendur, senang, bahagia, gembira, maka pelajaran GPS-nya akan masuk. Gambar perasaan suara ini akan diulang. Caranya dengan apa? Mengulang. Nah, mengulang itu kan membaca, mencatat, tadi itu membaca, mencatat, berlatih, memahami, dan kalau Anda tahu caranya menggunakan film pikiran, membuat film pikiran, maka gambar perasaan suara menjadi sambungan saraf tebal yang anak-anak kalau mengulang atau ulangan atau ujian, Bapak Ibu sekalian, tidak memerlukan mikir. Nah, apa yang terjadi dengan anak sekarang? Saat pelajaran, pikirannya isinya handphone dan lain sebagainya. Maka saat pelajaran itu dia tidak melihat, mendengar, merasakan gurunya, yang terjadi adalah apa? Pikirannya terisi GPS lain, bahkan dia tidak mengulang dengan berbagai cara tadi, hasilnya saat ulangan mereka takut, nggak bisa, perasaan takut itu akan membuat dirinya tegang, dan membuat apa yang terjadi pada dirinya tidak bisa menjawab soal-soal. Ini berlaku umum sampai orang dewasa. Jika Anda sedang dipanggil dan akan ujian, maka yang terjadi adalah Anda kalau tidak siap, pasti punya perasaan negatif. Memastikan anak-anak siap adalah memiliki sambungan saraf baru, diulang-ulang atau tahu, kemudian bisa, dan setelah bisa, kemudian dilakukan berulang-ulang yang membuahkan sikap baru, Bapak Ibu sekalian. Ya, ketika sudah menjadi sikap baru, Bapak Ibu, maka inilah hasil belajar. Demikian Bapak Ibu tentang belajar, review supaya Bapak Ibu tahu. Ini tidak ada di kuliahan dimanapun Bapak Ibu ya. Bahkan saya kuliah di IKIP tidak ada diajarin seperti ini. Ini adalah ilmu neurologi tentang tentang pikiran. Ini adalah ilmu tentang NLP, Neuro Linguistic Programming, program bahasa pikiran yang merumuskan belajar sebagai sebuah tindakan seperti coaching tadi. Di tempat lain coaching adalah memprovokasi dan lain sebagainya. Tidak, coaching adalah percakapan intensif. Ini belajar adalah membuat sambungan saraf baru. Bapak Ibu, review yang pertama coaching, yang kedua belajar. Yang berikutnya, karena kita bicara dengan membangun kedekatan dengan anak, maka saya kategorikan anak itu adalah anak-anak yang masih di bawah remaja, ya, mulai 18 tahun ke bawah sampai dengan remaja. Maka Bapak Ibu memahami proses belajar mereka itu mudah untuk membangun kedekatan. Yang pertama, mengetahui coaching itu percakapan dengan bertanya, maka membangun kedekatan dengan anak, mendukung dan menantang itu juga bisa dengan bertanya. Yang pertama tadi. Yang kedua, belajar itu adalah melihat, mendengar, dan merasakan. Maka saat berhubungan dengan anak, tersambung dan terhubung adalah pastikan Anda fokus hadir di sini sekarang, bahkan kontak mata itu sejajar dengan anak. Kalau di sekolah tidak mungkin, ya sudah, dengan berdiri. Tetapi ketika hanya personal, Bapak Ibu, memastikan Anda harus berlutut, menyamakan level mata Anda. Karena jika tidak, Anda adalah seorang raksasa yang bahkan lubang hidungnya aja kelihatan dari bawah, mengerikan sekali itu, Bapak Ibu. Itu di pikiran anak. Nah, sekarang saya mau ajak Bapak Ibu tahapan anak.
dalam belajar. Mari kita lihat. Ini juga masih review Bapak Ibu sekalian, supaya paham nanti bagaimana menjadi tersambung dan terhubung dengan anak itu bisa terjadi dari Anda. Ini dia. Selaraskan dengan tahap perkembangan anak. Ketika Bapak Ibu masih punya anak di bawah 2 tahun, maka dia hanya mengenali gambar dan melihat, suara dengan mendengar, perasaan dengan merasakan. Maka selaraskan, memberi penampakan. Ya. Kalau pada baby 1 bulan, 2 bulan, dengan warna-warni, gantungan-gantungan. Ya. Memberi suara, kadang-kadang dicek, kasih bel sebelah kiri, dia nengok enggak. Kasih bel sebelah kanan, dia nengok enggak. Memberi rasa, seluruh hal yang kita lakukan, bahkan ibu-ibu sedang menyusui, itu adalah memberikan rasa. Ini adalah cara tersambung dan terhubung dengan anak. Dalam konteks ini bahkan saya sarankan ibu-ibu yang sedang menyusui, please letakkan barang ini. Ya. Kalau Anda menyusui sambil memegang HP, maka Anda sedang terputus hubungan. Walaupun anak Anda sedang menghisap ASI Anda, tetapi Anda sedang terputus karena pikiran perasaan Anda, gambar perasaan suara Anda sedang ada di alat ini. Ini namanya apa Bapak Ibu? Orang Indonesia mengatakan handphone karena telepon di tangan. Padahal ini nggak hanya telepon. Ini seluler, pembunuh sel Bapak Ibu. Barang kecil ini di dunia sudah membunuh apa saja? Membunuh mall, membunuh kantor pos, membunuh kantor televisi, membunuh gedung film, membunuh apa lagi? Jam tangan, apa segala macam. Ini semua dunia nyaris pindah ke sini, Bapak Ibu. Kebayang jika seorang tua melayani anak atau di bawah 2 tahun dan masih memegang ini, lihat efeknya, anak Anda nanti tidak akan mudah Anda atur. Percaya sama saya. Ini sudah, handphone ini sudah saya selidiki sejak 12 tahun yang lalu, karena waktu itu masih, ya tahun 2013 itu masih banyak orang senang-senangnya main ini, belum terlalu banyak smartphone-nya, dan sekarang sudah terlihat efeknya. 2 tahun ke bawah. 2 sampai 7 tahun. Ini adalah preoperasional. Maka apa yang dilakukan? Menambah pengetahuan tentang bahasa. Kemudian mengklarifikasi dan menyusun. Menyimpulkan dalam diam, ini yang paling bahaya. Kemudian mengenal prinsip. Oke, bahasa sederhana dan mengklarifikasi atau menyusun, Bapak Ibu, anak umur 2 tahun yang sedang belajar bahasa pasti punya senjata yang namanya apa ini, apa itu. Ya, anak-anak saya dulu selalu bertanya begini, opo wi mak? Opo wi mak? Opo wi? Maksudnya apa itu mak? Mak itu ya laki-laki perempuan disebut mak. Maksudnya apa itu sih gitu ya? Apa itu mak? Opo kui mak gitu ya? Dan kebanyakan kita bosan menjawab itu. Please deh, Bapak Ibu, dia sedang berusaha terhubung dan tersambung. Padahal yang seperti itu harusnya kewajiban kita orang tua. Mereka punya kemampuan cara hidup untuk mempertahankan kehidupannya dengan belajar, kita orang tua malah seringkali menolak, bahkan mereject itu seolah-olah ribet amat sih gitu. Bapak Ibu sekalian, 2 sampai 7 ini adalah saat di mana anak-anak membentuk sesuatu yang perlu mereka jadikan dasar kehidupan. Bahasa sederhana, kemudian klarifikasi menyusun, menyimpulkan dalam diam. Pada usia ini, Bapak Ibu, dia asik bermain. Orang tuanya bertengkar, dia diam. Tetapi dia melihat, mendengar, dan merasakan itu masuk ke dalam pikirannya tanpa filter. Dia menyimpan ilmu bertengkar dalam dirinya tanpa menunggu lama. Sekarang sampai remaja mungkin tidak muncul, tapi nanti begitu nikah, dia menjadi lebih ahli bertengkar dari Anda, Bapak Ibu. Ini sudah proven, sudah terbukti. Lalu apa yang perlu diselaraskan? Memegang, dipegang, ya. Cara pegang baby ada ilmunya, ya. Kemudian membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Ya. Memberi contoh, ini supaya dia melihat, mendengar, dan merasakan. Lalu, ini dia, mengenal prinsip. Ya atau tidak, membedakan yang boleh dan yang tidak boleh. Ini paling lemah dengan anak-anak sekarang, Bapak Ibu. Semua diizinkan, termasuk ini. Ya, hati-hati, ini membuat lompatan yang luar biasa pada diri anak. Oke, kemudian pada usia 7 sampai 11 atau sampai lulus SD, SD ya, selama SD ya 7 sampai 11 itu, apa yang dibentuk teman-teman, Bapak Ibu sekalian, pengetahuannya atau kognisinya adalah rasionalitas.
aturan. Aturan itu urutan. Logika. Ini hubungannya apa dengan itu? Ini kaitannya apa dengan itu dibandingkan? Konkret, harus nyata. Ya, maka cara menyelaraskannya dengan bahasa, Bapak Ibu, memberikan pengertian-pengertian. Wah, kamu mulai rapi sekarang. Semakin kamu rapi, kamu menjadi anak yang cerdas. Titik-titik perintah semakin itu menjadi harapan. Ya, semakin-semakin. Ya, semakin kamu rajin mengerjakan soal, semakin kamu bisa dapat nilai tinggi. Bayangkan Bapak Ibu, gimana orang tua kalau dapat nilainya anak matematika nilai 4, apa yang terjadi? Banyak orang tua mengatakan, wah, kamu ini keturunannya siapa ya? Bapak Ibu dulu nggak kayak kamu ini banget. Deh, nggak empat-empat amat gitu. Jadi kamu ini anaknya siapa? Ya, malah ditanya. Anak sendiri malah ditanya anaknya siapa. Gitu ya. Bapak Ibu, alih-alih begitu, kita orang tua bisa, harus mampu menerima. Nah, matematika kamu dapat 4 sayang. Oke, kalau matematikamu 4, maka semakin banyak latihan soal, kamu bisa semakin mudah dapat nilai 10. Sebenarnya nyuruh apa? Yang tadinya tidak rajin menjadi rajin, yaitu semakin banyak latihan soal. Nih, jika matematikamu masih 4 sekarang, maka kamu perlu banyak latihan soal matematika sehingga kamu nanti dapat 10. Sama, karena nilai matematikamu 4, artinya kamu perlu banyak latihan soal sehingga kamu nanti mudah untuk mendapatkan nilai 10. Siapa yang nggak mau nilai 10, Bapak Ibu? Yang terjadi apa terhadap matematika? Kakaknya bilang, awas loh dek, matematika itu sulit. Ibunya juga, oh, aku juga dulu, matematika sulit, gurunya galak. Maka itu semua sudah tanpa dikatakan itu sudah didengar, Bapak Ibu. Kebayangkan anak-anak yang mau belajar matematika, belum apa-apa sudah membawa perasaan-perasaan yang bukan senang. Bukan senang, bahagia, gembira. Maka betapa menakutkannya matematika, bahasa Inggris, kimia, ya, aljabar, geometri, aritmatika. Wah, itu menjadi luar biasa. Lihat anak-anak yang sudah sering bergaul dengan matematika. Mereka akan berjuang mati-matian untuk mendapatkan solusi atas hal-hal yang mereka hadapi matematika. Dan ini Bapak Ibu, dibangun ketika masih anak-anak SD. Ya. Kemudian umur 11 sampai 18 lulus SD sampai SMA. Pengetahuan yang dibangun adalah mampu berpikir abstrak, mulai mengimajinasi, mulai mengcreate masa depan. Kalau besar nanti saya mau jadi seperti apa. Membangun kemungkinan-kemungkinan, menyimpulkan hal-hal yang belum pernah dilakukan. Lihat Bapak Ibu, ini yang terjadi pada anak-anak kita, bukan ini. Mereka langsung lompat pada dunia maya yang semuanya mudah, terlihat mudah, instan, ekstra, dan kemudian mereka seolah-olah hidup itu kenyataannya seperti itu. Tidak. Maka untuk menjelaskan, kita menggunakan apa? Kita memerintah dengan bolehkah kamu melakukan ini, dapatkah kamu melanjutkan ini, bisakah kamu, dan ini pertanyaan-pertanyaan semua, Bapak. Sementara kamu, lalu harus bagaimana? Sambil kamu melakukan itu, lalu bagaimana? Sebelum kamu belajar, apa yang perlu kamu lakukan? Ya, sebelum kamu belajar, minumlah dahulu, Bapak Ibu. Dia belum belajar, tapi cara itu adalah cara membuat anak akhirnya belajar. Setelah kamu belajar nanti, kamu bisa tidur nyenyak, misalnya. Ternyata kamu adalah anak yang rajin. Ini penemuan ya, menyimpulkan. Membandingkan tanpa pembanding. Ya, alangkah baiknya, alangkah bagusnya, alangkah lancarnya, dan seterusnya. Bapak Ibu, pastikan memiliki pemahaman tentang pertahapan usia, apa yang perlu kita bangun dalam diri mereka, dan ini adalah cara membangun kedekatannya. Waduh, maaf kok tiba-tiba bersin-bersin ya. Hmm. Apa? Nggak tahu kenapa ini. Itu Bapak Ibu. Sampai di sini dulu saya close uh, slide-nya. Apakah ada pertanyaan, Kusnita, di chatting? Iya, baik teman-teman. Tadi sudah kita dengarkan bersama sekilas materi ini dari Coach Istoto. Barangkali ada yang ingin bertanya atau merespon terkait materi yang sama-sama kita dengarkan tadi. Monggo silahkan. Ya, belum ada. Bisa buka langsung mic
atau chatting selagi masih memungkinkan. Ada Bu Jadi, Ya, Ariana Octavia. Iya, oke oke. ya. monggo Bu silakan. Nita, Assalamualaikum Coach Toto, Bu Nita. Waalaikumsalam, Oke, Waalaikumsalam. Bu Ariana. ya, oke. Izin bertanya, Coach. Kan untuk membangun kedekatan dengan anak. Kebetulan anak pertama dan anak kedua, kakak sama adik itu selisihnya 2 tahun. Mhm, Terkadang itu hampir setiap hari itu ada rasa jealous gitu, nggih, cemburu. Kakak cemburu sama adik cemburu sama kakak, seperti itu. Kalau mau tidur, kadang ini mamaku seperti itu dan rebutan, nggih. mhm, Padahal juga dengan ayahnya juga dekat gitu, nggih, mereka berdua. Bagaimana untuk membangun kedekatan kakak dan adik secara mhm. bersamaan seperti itu, Coach. Terima kasih. Dengan selisih umur yang dekat, nggih, nggih. Oke, Ibu Terima selisihnya kasih. 2 tahun ya putranya ya. Iya, 2 tahun, Saya betul. selisihnya 15 bulan, Bu. Dan Jadi laki-laki siap. semua, kebayang kan gelutnya. Dan ujungnya mereka menjadi anak-anak yang sekarang mereka sudah menikah, sudah punya anak, tidak ada masalah, ya. Nah, yang saya sampaikan dengan urutan umur dan harus diapakan tadi, Bu, itu yang perlu dilakukan. Ya. Itu yang perlu dilakukan. Nah, sekarang ini mereka usia berapa, Ibu, di rumah? Untuk kakak 8, untuk adik 5, 5 jalan mau ke 6. Oke, maka dengan slide tadi, Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama belajar dari pertanyaan Ibu tadi ya, Bu, Ariana Octavia. Oke, ini Bu, 8 sampai 5 sampai 8 itu menggunakan bahasa sederhana, mengklarifikasi. Jadi kalau misalnya mereka bertengkar, nanti ada ya pertanyaannya, ada apa ini sayang? Yo kakak, siapa nih yang mama tanya dulu, kakak dulu, Pak adik dulu. Oke. Jadi ngajarin mereka mampu menjelaskan dan ajari mereka boleh dan tidak. Ya dan tidak itu ya, mengenal prinsip ya dan tidak itu ya hanya yang terlihat, terdengar dan terasa. Nggak boleh ngarang, nggak boleh judgement, nggak boleh asumsi. Katakan nak tidak ngarang. Tadi yang terjadi sesungguhnya apa? Maka mengajarkan mereka berintegritas. Ini menggunakan cara ini di umur 2 sampai 11 ini, Bu. Ya. Dan yang 5, ibu masih perlu sering-sering menyentuh dia. Oke, kemudian diajak untuk membedakan. Kakak itu sayang sama kamu. Kalau seperti itu sebenarnya menggangguin kamu. Itu bercanda, tidak sungguhan. Gitu. Itu membedakan ya. Lalu memberi contoh. Ibu sendiri kepada kakak, memberi contoh bagaimana memperlakukan kakak, sehingga adiknya juga bisa memperlakukan kakaknya seperti apa. Dan sebaliknya. Ya, ibu memperlakukan adik seperti apa, sehingga kakaknya menghargai adiknya seperti apa. Ini bisa menjadi patokan untuk kedekatan, ya. Oke, apakah cukup bisa didapat atau ada pertanyaan lanjut? Oh ya, siap cukup. Nanti Ya, kalau ada lagi, Coach. Ya. ya, boleh. Terima kasih. Ya, Bapak dan terima Ibu, kasih Bu terima Ariana. kasih kembali. Mbak Nah, Riana, terima kasih. sama. Kita baru mereview ya. Kita baru mengenal coaching, tentang belajar, posisi anak adalah belajar. Yang ketiga, tahapan anak belajar dan kita harus ngapain. Gitu. Ini ada di chatnya nggak ini, Konita? Iya, di chat ada yang bertanya ini Coach. Tadi coaching emosi disebutkan mulai 0 sampai 7 tahun ya. Misal sudah terlewat masa itu bagaimana? Nah, apakah ada solusi untuk anak-anak yang masih semaunya sendiri? Adakah hal-hal yang harus dihindari orang tua ketika membentuk karakter anak? Mungkin karena putranya udah lebih dari 7 tahun tapi tidak melewati perlakuan seperti tadi itu ya Coach ya. Nah, bagaimana Ya, ini Coach? seperti halnya belajar, Bapak Ibu. Di kursus-kursus kami itu, Bapak Ibu, program kursus untuk guru itu ada prosesnya. Pertama, pelajaran pertama perlu mengerjakan ini dan membuat laporan ini. Kedua, mengerjakan ini, membuat laporan ini, memperbaiki dari laporan yang pertama. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ada yang secara fakta memang sibuk, guru penggerak, mengerjakan ini, penataran itu, pelatihan ini. Lalu sampai 5 pertemuan tidak mengerjakan tugas. Yang terjadi apa? Keenam, harus ujian. Syaratnya ujian, semua pekerjaan harus dikumpulkan. Yang terjadi adalah sistem kebut semalam, SKS. Ya. Maka jika ini adalah, tadi misalnya ini ya, daftar tabel ini,
Maka jika nomor yang pertama, baris pertama nggak dilakukan, baris kedua tidak dilakukan, maka jika sekarang mereka umurnya di baris ketiga, Bapak Ibu, kita harus melakukannya dari bawah, Bapak. Harus mengulang semua. Tidak mudah bagi orang tuanya, tidak mudah bagi anaknya. Itu sama dengan para coach seperti Coach Nita itu ketika mengajari sesama teman guru yang di satu sisi ada yang ada urutannya, progresnya kelihatan, tapi yang mengerjakannya sekaligus karena belajar tidak seperti itu. Tadi itu, setiap melihat, mendengar, merasakan diulang menjadi sambungan cara baru, melihat, mendengar, merasakan diulang menjadi sambungan cara baru. Dan Bapak Ibu, dalam semua usia anak ini, Bapak Ibu sedang memasukkan pengetahuan untuk membangun sambungan cara baru. Ini loh prosesnya Bapak Ibu sekalian. Nih, ini ya, prosesnya seperti ini. Ini adalah gambar salak ya. Anggap nih otak manusia, lalu garis datar ini adalah filter. Anak SD itu adalah dasar pembentukan filter pertama, 12 tahun. Sehingga ketika sampai 18 tahun itu filternya juga masih lemah. Orang masih mudah berubah-berubah ya. Filter adalah hal yang membuat seseorang bisa menerima, mempengaruhi atau menolak, mempengaruhi untuk tidak terima ya. Semua pelajaran sifatnya seperti itu. Contoh paling konkret dalam pelajaran agama, mana yang boleh, mana yang tidak. Ketika dia tahu mana yang tidak boleh atau hal-hal yang melanggar aturannya, maka dia akan menolak tidak melakukannya. Itu filter, Bapak. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Knowledge, skill, attitude. Kalau dalam NLP ada lagi generalisasi, dilesi, distorsi. Nggak penting. Yang penting tahu bahwa ada hal yang bisa mengizinkan dan menolak. Namanya filter. Nah, filter itu membatasi antara pikiran sadar dan selain sadar. Yang bawah ini selain sadar yang mengendalikan seluruh hidup manusia, Bapak Ibu sekalian. Ini ya, di bawah ini. Dan kita ini bergerak hidup dari dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Maka Bapak Ibu, dalam proses tahapan belajar tadi, semua dilakukan urutannya 4I ini, Bapak Ibu. 4I. Pertama-tama harus dikasih tahu, diinform. Apapun yang Anda lakukan, pasti memberitahu dulu. Lalu dilibatkan. Yang terjadi seringkali baru ngasih tahu, anaknya suruh melakukan. Ya. Maka mereka seringkali nol, tidak merespon. Istilahnya kalau hewan itu digebuk malah deprok gitu. Ya. Wah, ini kalau sampai pakai sistem mendidik binatang bahaya kan orang tua. Tapi begitu kira-kira. Disuruh itu sama dengan pukulan. Disuruh, oh pengetahuannya aja belum dapat, baru dengar sekarang. Tiba-tiba langsung suruh melakukan, itu langsung tahap ketiga. Dilibatkan dulu Bapak Ibu. Diberitahu, dilibatkan, kemudian dibiasakan sampai mereka mampu melakukannya, dan itulah sikap baru. Dia percaya dirinya bisa melakukan. Kalau Bapak Ibu sering mengatakan, saya nggak pede, gitu, itu seringkali seolah-olah seluruh hidupnya nggak pede gitu. Padahal hanya dalam satu hal, pelajari saja, cari informasinya, mulai belajar melakukan, membiasakan, nanti pasti pede. Nah, untuk semua anak yang sedang kita dampingi, proses belajar paling berat adalah anak baru lahir sampai usia SD, karena semua hal baru. Setelah itu mengulang, apalagi orang dewasa. Maka aneh kalau ada orang dewasa mengeluh-mengeluh dalam belajar untuk belajar hal baru itu. Karena bayangkan ketika kita masih kecil dulu, kita lulus loh, sampai sekarang masih hidup. Tidak ada yang terhambat karena pelajaran waktu SD itu luar biasa. Demikian, ini jawaban atas pertanyaan tadi. Sekalian kita maju dengan satu hal lagi ya. Jadi, jika ada yang terlewat, ya lakukan yang terlewat itu. Itu namanya harus remedi kan. Yang dulunya waktunya sudah lewat, belum dilakukan, maka belum mencapai tahapan itu, belum pernah, atau belum sempurna hasilnya itu dalam pikirannya, ya dilakukan Bapak Ibu. Caranya semua ingat berproses. Ada tujuannya, mau mendidik anak membiasakan apa, maka diproses, dimulai diberitahu, dilibatkan atau mulai dia melakukan, melatih diri sampai dia terbiasa melakukan, niscaya nanti dalam kurun waktu tertentu kalau dia rutin melakukan akan punya sikap baru. Pak, anaknya kan terlanjur begini atau terlanjur begitu. Nah, terlanjur itu Bapak Ibu, dia sudah memiliki sambungan saraf di dalam pikiran yang bawah sadar tadi. Nggak bisa dihapus, Bapak Ibu.
Kecuali Anda menelusuri cara pikirannya anak itu ke dalam, membawa gunting, lalu diputus lagi sambungan saraf. Lalu apa yang dilakukan? Dalam coaching, kita mengenal namanya mengganti kerangka kesadaran. Seseorang yang punya sikap negatif itu nggak bisa diubah. Hati-hati Bapak Ibu, perhatikan kalimat ini dan garis bawahi. Segala sesuatu yang sudah telanjur, entah yang baik maupun tidak baik, terjadi sambungan saraf, tidak bisa diubah. Itu sikap. Bisanya hanya di-off, tidak digunakan, dan dimasukkan pengetahuan baru. Dikasih tahu, dilibatkan, dibiasakan sampai memiliki sikap baru seperti yang tadi saya katakan ini. Nah, ini dia. Jadi, kalau ada anak-anak yang sudah memiliki kebiasaan lama, ya kita harus mengerem supaya anak tidak melakukan itu. Stop, termasuk HP. Banyak orang kesulitan menghentikan anak-anak kebiasaan HP. Ya bilang stop. Ya dikurangi dikit-dikit, nggak bakal bisa taruhan sama saya dikurangi. Karena ini nggak bisa, ini hanya cenderung meningkat intensitas menggunakannya. Maka stop. Banyak orang juga, bapak-bapak, maaf, mungkin cuma suami Anda termasuk, yang merokok misalnya. Aku tuh nggak bisa berhenti merokok. Yakin aku nggak bisa berhenti merokok. Siapa bilang? Kan tidak seluruh hidupnya dia merokok. Saat tidak merokok kan namanya berhenti merokok. Nggak logis kan orang dewasa mengatakan aku nggak bisa berhenti merokok. Padahal untuk berhenti merokok sederhana Bapak Ibu. Hentikan melakukannya. Caranya gimana? Cuma menunda. Menunda bakar lagi. Baru dipasang, mau dipegang koreknya, tunda dulu 1 jam. 1 jam aja nunda. Begitu ingat, 1 jam berhasil. Yes, saya berhasil menunda kebiasaan buruk saya. Mau mulai lagi, ingat, tunda lagi 1 jam. Tunda aja terus. Ini mengaktifkan kebiasaan baru. Jadi, ingat Bapak Ibu, nggak usah mengeluh-mengeluh dengan kejadian yang terjadi pada anak. Yang sudah terlanjur itu, Bapak Ibu. Karena yang terjadi, dia semakin menyadari, aku bisa menyulitkan orang tuaku. Yes, 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 gitu Bapak Ibu. Kebanyakan. Karena mereka tahunya begitu. Maka, ya sudah pura-pura nggak tahu aja. Tapi ingat, ketika dia melakukan ini boleh atau tidak boleh itu tegas. Hentikan. Lalu kita ngasih tahu hal baik apa yang dilakukan. Anak malas, ya dibuat rajin. Malasnya dihentikan, dilakukannya rajin. Gitu. Menunda sama, diajak dia untuk melakukannya sekarang. Di sini. Bersama mama di sini. Gitu. Bersama ibu guru di sini. Gitu, ya. Ini kepada siapa nih? Bu Latifah, Latifatul ya, Bu Latifatul Hanifah. Moga-moga sudah menjawab. Atau ada pertanyaan lanjut, Lisan barangkali? Iya. Ada feedback mungkin dari Bu Latifatul? Sudah terjawabkah Bu Latifatul? Masih di sini ya Bu Latifatul? Bu Latifatul Hanifah. Anggap saja sudah. Kita pindah ke Bu Ita ya. Baik. Ya, ya. Ya, ini ada pertanyaan juga di room chat lagi, Coach. Amun ada juga yang mengangkat tangan juga nih. Ya, kita pindah ke Bu Ita. Oh Ya, iya, baik ke di Bu chat Bu Ita. Latifatul sudah menjawab terima kasih. Sudah J, cukup. J, J. Oke. Baik, Silakan monggo Bu Bu Ita Semarang. Bu Ita dulu, silakan Bu Ita. Suara saya kedengaran ya, Coach? Terdengar. Dengar. Salam jumpa kembali, Coach Istoto. Saya sudah pernah ikut ICT trial. Wih, Bulan keren. ya, diajak Coach Nita itu. Ya, Oh, ini oke, calon oke. peserta ICT nanti, Coach. Oh, gitu. Oke. Oke, saya. Monggo, Bu. Kegiatan coaching ya. Begini, Coach, saya pendidik PAUD Oke. sudah 20 tahunan. Ya, sudah Wow. lumayan. Oke, semakin ke sini, kalau menurut saya, Coach, yang saya tanyakan adalah justru sebenarnya di coaching awalnya. Kenapa? Karena saat ini orang tua sangat berperan mengatur segala sesuatunya. Jadi ketika kita ingin menyampaikan proses pendidikan anak, justru orang tua yang sepertinya jauh lebih tahu daripada kita, gitu ya. Itu. Nah, yang ingin saya tanyakan dengan Coach Istoto adalah ketika ada anak yang bermasalah, bagaimana sih kami awal mendekati orang tuanya untuk memulai coaching? Jadi misalnya begini, saya punya masalah, anak ini sangat aktif sekali di sekolah.
dia aktif sekali, tidak mendengarkan, kita sudah berupaya penuh, tetapi menurut orang tuanya nggak apa-apa kok Bunda, itu nggak apa-apa kok, gitu kan, padahal anak gitu ya. Saya ingin mendekati kira-kira sarannya Coach Istoto begitu. Awalnya bagaimana ya sehingga saya bisa bertanya, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan sehingga orang tua mau diajak untuk coaching gitu sehingga kita sama-sama punya hati yang sama, tujuan yang sama agar anak bukan terus menjadi pendiam ya, bukan, tetapi menjadi anak yang tahu aturan dalam kegiatan sehari-hari. Sarannya minta tolong Coach Istoto, terutama untuk orang tua ya, dalam lingkup sekolah. Terima kasih Coach Istoto. Terima kasih. Ini kalau gitu sekaligus nih menjawab pertanyaan Bu Emi Kurmala di chatting. Coach, kalau untuk di sekolah gimana mendekati anak yang banyak dengan macam-macam karakter gitu ya. Kalau tadi ada yang selalu aktif di satu sangat aktif dicontohkan, ini macam-macam gitu ya. Bapak Ibu yang pertama itu tadi, guru dan orang tua memahami dia di tahap umur berapa dan harus ngapain guru melakukannya. Dan tujuan dalam komunikasi di sekolah itu adalah membantu anak-anak memahami yang boleh dan tidak boleh, bukan? Tadi ada kan? Saya share ulang ya. Set nih ya. Ini kan 5 ke bawah ya yang diajar di PAUD itu ya, Bu Ita ya. Ini mengenal prinsip ya dan tidak. Nah, kalau yang terjadi adalah ketika kita orang dewasa mengatakan atau menasihati anak yang banyak gerak itu, ayo kamu duduk dulu, diam nak, ikuti teman-temanmu gitu kan. Gitu kan biasanya orang tua ya. Atau ada cara lain, Gus Nita? Gimana nyuruh anak yang kayak gitu biasanya? Kalau Bu Ita gimana biasanya Bu Ita? Kalau ada anak seperti itu? Kalau anak seperti itu saya dekati Coach. Kalau dari jauh semakin jauh. Saya dekati dan mengatakan sedang apa di sini? Ayo kita ikut dengan Bunda, dengan teman-teman yang lain begitu. Awal pertama pasti menolak. Gitu. Tentu kita harus mendekati dengan hal-hal yang mereka sukai. Gitu. Sudah benar, itu yang dilakukan. Mungkin pertanyaannya aja yang dibuat sederhana. Tidak sedang apa, tapi ada apa. Ada apa nih adik? Adik ada apa? Karena ada apa itu ambigu. Antara sedang apa dengan dia punya latar belakang apa. Lebih penting latar belakang di pikirannya dia itu. Bapak Ibu pernah baca itu enggak bukunya Toto Chan itu, anak Jepang yang itu Toto Chan itu. Dia sedang ngorek-orek WC, ngeluarin tinja WC itu ke atas, kepala sekolahnya lewat. Toto sedang apa? Kepala sekolahnya itu kepala sekolahnya gila kali ya. Lihat muridnya membongkar WC cuma ditanya ada apa, kamu sedang ngapain gitu ya. Nah, Toto Chan menjawab, tadi waktu beol saya lihat ke bawah, Pak Guru, Pak Kepala Sekolah, dompet saya jatuh, saya sedang mencari dompet. Ini yang tidak sering kali tidak diungkap oleh orang tua. Dia ini sedang mikirin apa gitu, ya. Nah, ketika dijawab seperti itu, kepala sekolah ya cuma bilang, oh gitu. Kalau udah selesai kembaliin ke tempatnya ya, ya dan tidak gitu ya. Nah, sampai sore ingat kepala sekolahnya, lah anak tadi masih di sana. Dia datangin, bener Toto Chan masih jongkok di depan tanah basah gitu. Kamu kok masih di situ? Sudah selesai belum? Sudah Pak Kepala. Cuma yang ini nggak bisa dibalikin. Dia nunjuk tanah basah itu. Cairannya meresap ke tanah, yang ini nggak bisa dibalikin gitu. Itu hebatnya anak-anak. Maka nanti ada bagian di mana kita akan bertanya menggunakan pendekatan coaching untuk anak-anak. Yang Bu Ita lakukan sudah benar. Maka Bu Emi Kurmala, macam-macam anak itu yang pertama kita sadari adalah mereka bahan murid kita yang perlu kita ajari ilmu baru, tetapi bahannya dari berbagai latar belakang yang beda-beda. Ada orang tua yang sudah bagus mendidik anaknya, memberi contoh yang bagus, ngajarin yang boleh dan tidak di rumah. Tapi kan kebanyakan belum. Di rumah dibiarkan saja. Liar, bahkan sejak bayi untuk diam disuruh pegang ini. Saya taruhan sama mereka yang di rumahnya pegang ini, di kelas pasti tidak bisa ngikutin pelajaran. Karena otaknya gelombangnya terlalu tinggi. Itu dipanggil sekali nggak belum tentu nengok. Dia itu di kelas tuh ngelihat gurunya tapi pikirannya bayangin TikTok yang tadi dia lihat sambil goyang-goyang. Kalau perlu dia
bahkan ada gerakan yang tiba-tiba bergerak begitu. Karena sarafnya sangat padat dengan getaran yang sangat tinggi, gelombangnya sangat padat gitu. Itu. Jangankan anak-anak Bapak Ibu, suami Anda sajalah. Suami Anda sedang selesai pulang kerja, kemudian di sofa lihat handphone gitu. Pak, bantuin anaknya suruh pulang. Belum nengok kan? Yang kedua agak keras sedikit. Pak, anaknya masih ini udah maghrib ini, bantuin anaknya suruh pulang. Belum nengok, masih ini asik. Pak, anaknya udah maghrib suruh pulang. Belum nengok. Nanti karena saking jengkelnya, istrinya mendekat sambil geblek. Bapak gitu, anak kon Bali maghrib. Bapaknya kaget. Hah, ngono aja, tak bengok-bengok. Pakai marah-marah. Rasa sambung tuh Bapak Ibu. Nah, kita dengan anak, dengan materi yang disampaikan oleh Kusnita ini Bapak Ibu, kita ini belajar bagaimana setiap saat tersambung dan terhubung. Gitu. Dengan suami, dengan pasangan, tersambung. Nah, dengan murid, dengan anak-anak, dengan orang tua. Nah, orang tua yang tadi Bu Ita katakan, enggak apa Bu, itu enggak apa-apa. Ya, menurut dia di rumahnya enggak apa-apa. Di sekolah ganggu kancane. Sampaikan kepada orang tuanya bahwa, Bu, di sekolah itu ada saat di mana anak harus duduk tenang. Saya berusaha membantu anak ibu untuk duduk tenang, tetapi belum bisa karena mungkin di rumah punya kebiasaan lain, yaitu terlalu bebas, bahkan tidak pernah dikasih tahu tentang hal apa yang tidak boleh dilakukan. Mohon izin, Bu, saya di sekolah akan melarang beberapa hal, termasuk kalau teman-temannya duduk, dia akan saya minta duduk. Minta izin aja sama orang tuanya. Biar orang tuanya tahu bahwa di sekolah itu ada pendidikannya. Kalau Bapak Ibu mendengarkan itu, celotehnya KDM, Gubernur Jawa Barat, Bapak Ibu, itu sudah terlambat semua ngajarin, sudah remaja-remaja baru diajarin kayak anak balita gitu, Bapak Ibu sekalian. Ngeri ya. Nah, kita nggak usah teriak-teriak dalam kegelapan. Mari kita nyalakan lilin saja. Kita nyalakan lilin dalam kegelapan. Apa yang masih bisa kita lakukan untuk menyelaraskan, mari kita lakukan tindakan-tindakan kecil untuk membangun kedekatan dengan mereka. Karena hanya terhubung dan tersambung Bu Ita dan Bu Emi, kita bisa menyuruh anak. Anak itu bisa kita suruh hanya jika mereka percaya sama kita. Hanya jika nanti ada apa yang harus kita taklukkan dari mereka supaya mereka nyambung sama kita. Gitu Bu Ita. Jadi ini Ya, tidak hanya soal ibu saja, ini semua banyak orang dan termasuk sebenarnya orang tuanya, dan orang tuanya yang nggak ngerti pendidikan ya kayak tadi itu. Oh, nggak apa-apa Bu, itu ya anak ya seperti itu. Menurut lo ekstra kegiatan yang dia lakukan yang tidak ada larangan di rumahnya itu di sekolah tidak selaras, karena di sekolah itu ada aturan yang boleh dan tidak boleh kan gitu. Nah, dalam usia PAUD itulah kita ngajarin mereka untuk membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Yang boleh adalah menyusun sepatu di depan kelas, kalau mau masuk kelas berbaris, memberi salam gurunya, jadi nggak boleh nyelonong masuk, nggak boleh naruh sepatu sembarangan, itu boleh dan tidak boleh. Dan nanti ada banyak terus tiap hari dilakukan. Tadi itu dikasih tahu, dilibatkan, dibiasakan sampai anak-anak ngerti sikapnya begitu. Itu Bu Ita dan Bu kasih. Emi. Ya, terima kasih kembali. Agak putus ya tadi ya Bu Nita ya. Oke, moga-moga sudah cukup. Oke, Ya. baik. Bapak Ibu saya izin lanjutkan dulu, masih ada beberapa slide ya. Tadi berapa slide ini? Ada 10 baru sampai sini. Oke, sekarang kita mau masuk ke teknis. Review ya masih ya. Review yang pertama coaching, review yang kedua belajar ya, review yang ketiga sesuai dengan umur, review yang keempat prosesnya ya. Saya tunjukkan lagi aja biar Bapak Ibu ingat ya. Untuk bisa membangun kedekatan anak, kita menggunakan berbagai sudut pandang. Menggunakan coaching, maka kita pahami coaching adalah percakapan intensif. Maka Bapak Ibu ya percakapan intensif, bercakap intensif, bahkan hanya dengan bertanya ya, tidak dengan banyak nasihat. Yang kedua, proses belajar. Belajar itu senang, bahagia, gembira. Maka kalau sudah terjadi perselisihan antara orang tua dan anak, perselisihan antara kakak adik dan orang tua, itu nanti hasilnya kurang bagus. Ya, yang ketiga sesuai dengan usia. Yang keempat ada prosesnya.
Dikasih tahu, dilibatkan, dibiasakan, sampai mereka melakukan nggak pakai mikir. Yuk, ini semua Bapak Ibu, kita menggunakan prinsip yang namanya komunikasi. Ya, ini kalau jamnya lama kita belajar. Kayaknya dulu pernah ya kita membahas komunikasi. Atau belum, Bu Snita? Belum pernah membahas komunikasi ya. Sedikit, Coach, tentang Sedikit ya, ini sekarang kita ulang kalau gitu Iya. ya. Bapak Ibu sekalian, banyak orang berpikir komunikasi itu menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan itu baru komunikan, belum komunikasi, baru komunikatornya ya. Begitu. Nah, mari kita pahami. Pertama, setiap orang berkomunikasi atau tidak ada orang yang tidak berkomunikasi. Bahkan dalam diam berkomunikasi. Apa sih komunikasi? Komunikasi adalah interaksi, Bapak Ibu. Banyak orang berpikir komunikasi adalah menyampaikan pesan. Tidak, Bapak Ibu. Komunikasi adalah interaksi. Ya. Alat memfasilitasi pengembangan karakter anak, salah satunya dengan coaching, nah, alatnya adalah komunikasi. Komunikasi kita pahami sebagai interaksi. Nah, interaksi itu yang pertama-tama bukan saya dengan anak, Bapak Ibu. Tapi saya dengan saya. Guru dengan dirinya sendiri. Kapan? Ya saat bikin RPP, Bapak Ibu. Saat Anda bikin RPP, merumuskan tujuan pendidikan, itulah Anda berinteraksi, berkomunikasi dengan diri sendiri. Apa materinya, apa tujuannya, bagaimana materi disusun untuk memenuhi kebutuhan tujuan, bagaimana diproses menit demi menit, dievaluasi seperti apa, dilihat hasilnya apakah anak-anak seperti mencapai tujuan itu. Begitu terus. Ya. Kemudian setelah terjadi, sudah jadi bikin RPP-nya, lalu melakukan interaksinya dengan anak-anak. Nah, tujuannya adalah mendapat maksud. Maka jika Anda guru adalah ketika sudah membuat RPP, maka kalau guru mengajar harusnya semua anak nilainya 100, Bapak Ibu. Nilai anak-anak harusnya 100. Karena apa? Komunikasi itu adalah membuat orang melakukan apa yang kita inginkan. Kalau Bapak Ibu mengajar, ada RPP-nya, ada tujuan-tujuannya. Setelah kelas, berarti mereka kalau dievaluasi harusnya dapat 100. Maka nilai anak-anak adalah nomor 3. Itu adalah kualitas komunikasi Anda. Karena nilai anak-anak itulah respon yang Anda dapatkan. Nah, tadi saya sudah menyampaikan. Untuk membuat anak-anak terhubung dan tersambung, Bu Ita dan Bu Emi tadi ya, ini tantangan kita, entah guru, entah orang tua, membuat mereka mendengarkan, Bu Ita, Bapak Ibu guru, membuat orang lain, dalam konteks kita dengan anak dan orang tua kan, membuat mereka mendengarkan. Bapak Ibu mungkin pernah ya, memberi salam kepada seseorang di selasar rumah sakit mungkin. Assalamualaikum. Bukannya jawab, buang muka dia. Gimana rasanya? Memberi salam, bukannya dijawab, malah buang muka dia. Nah, respon kita masih mengatakan, wih, orang ini kurang ajar, sombong sekali. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Tidak, kita nggak boleh sakit hati kalau ada orang menyapa kita, kita sapa dan orang membuang muka. Karena kita nggak tahu apa isi pikirannya. Dia sedang sibuk apa di pikirannya. GPS-nya apa. Ternyata karena di rumah sakit misalnya, dia harus nebus anaknya yang opnam. Sekarang, duitnya nggak sepeser pun punya. Maka di kepalanya isinya, gimana dapatkan duit membawa keluar anaknya. Karena kalau tidak dikeluarkan, nambah biaya lagi. Disapa, nggak nengok. Dia nggak denger, Bapak Ibu. Nggak denger itu bukan telinganya nggak berfungsi. Sibuk isi kepalanya. Suara-suara. Gimana cara dapat duit, utang, pinjem, jual apa itu berkomunikasi dalam pikirannya. Maka memastikan, kalau mau menyapa, teriakin namanya sampai dia menengok, lihat mata, mengangguk senyum, baru kasih salam. Pasti dijawab, ya, mendengar. Oke. Kalau sudah mendengar, baru disampaikan maksudnya. Maksudnya disampaikan, maka dia dicek apakah sudah mengerti. Nah, dengan anak-anak, kita sering bertanya anak-anak mengerti atau tidak, hanya bertanya, apakah anak-anak mengerti? Itu akan dijawab, ya, pasti ya, kalau tidak malu soalnya. Masa teman-teman ngerti aku enggak gitu. Maka pertanyaannya bukan apakah anak mengerti, Bapak Ibu. Apakah dapat poinnya?
apakah bisa dilakukan sekarang? Apakah ada pertanyaan? Begitu, daripada apakah anak mengerti. Itu ngeceknya. Memutuskan, pertanyaannya biasanya, apa yang pertama kamu lakukan? Apa yang sekarang hendak melakukan dalam hal ini? Lalu saat melakukan, kita kasih kesempatan. 1 sampai 4 itu tentang orang lain. Nah, yang nomor 5 ini tentang kita. Apakah kita paham jika sudah betul-betul dilakukan hasilnya seperti apa? Wah, ini kalau di sekolah ngeri-ngeri sedap ini. Anda diperintah sama maaf ketua kepala sekolah atau yayasan gitu ya. Anda sudah mengerjakan dengan benar. Beliau bilang, enggak seperti itu. Diulangi. Anda ngulangi. Mengerjakan dengan baik dan benar. Hasilnya kayak gitu lagi. Seperti ini, Pak. Dia bilang, enggak seperti itu. Bisa jadi kalau 2 kali itu lebih dia bilang enggak seperti itu, Bapak Ibu. Jangan-jangan nomor 5 ini. Dia tidak mengerti jika perintah itu dikerjakan hasilnya seperti apa. Dia tidak bisa membayangkan, merasakan, dan mendengarkan hasil yang bakal dicapai. Perintahnya itu kayak apa. Mengerikan kan Bapak Ibu? Dan itu bisa terjadi. Nah kita sebagai guru dalam rangka membangun keterhubungan dengan orang, dengan anak, maka ini menjadi penting. Nah alatnya apa? Alatnya hanya 3 Bapak Ibu. Kalau di luar sana 2 ya, verbal, non-verbal. Ini verbal, ini non-verbal ya. Dalam proses mengajar ada 3, pastikan. Pilihan kata, intonasi, kemudian yang kita tunjukkan secara visual gerakan tubuh, Bapak Ibu. Ingat, lihat baik-baik, di sini ada catatan. Pilihan kata kita kalau tidak pakai yang lain hanya 7%. Jika Bapak Ibu menilai murid itu 0 sampai 100, kalimat kita itu kalau dites sama murid hanya dapat 7 dari angka nilai 100. Hati-hati dengan banyak bicara, karena kadang-kadang kebanyakan bicara seringkali justru tumpah, nggak semuanya inti pesan. Maka istilah saya pada para coach ini adalah saat Anda berkomunikasi, economic word dan economic movement. Sesedikit kata dan sesedikit gerakan. Karena gerakan yang terlalu banyak juga tumpah. Ya, pilihan kata. Intonasinya kebayang nggak kalau dari tadi saya begini Bapak. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita belajar tentang bagaimana membangun kedekatan dengan anak-anak. Sehingga kita bisa mengajar dengan optimal. Nggak enak banget, panas di telinga. 38%. Kalau digabung 45% masih kalah besar dengan apa yang dilihat oleh anak-anak. Mau mengatakan, Bapak Ibu sekalian, anak-anak Anda itu mereka belajar dari apa yang Anda lakukan. Kata-kata itu ngefeknya sedikit. Jadi Bapak Ibu, anak-anak itu belajar dengan contoh. Maka kunci sukses membangun kedekatan adalah Bapak Ibu berlaku sebagai guru, guru yang digugu dan ditiru, dan teladan, bukan teladan ya, teladan itu. Kalau dibedakan verbal non-verbal Bapak Ibu, pilihan kata kita cuma 7%. Non-verbal, intonasi dan bahasa tubuh 93%. Maka memastikan bahwa apa yang dilakukan itulah yang akan paling ngefek dalam pembelajaran. Ini kuncinya. Kemudian prosesnya Bapak Ibu. Nah, di sini letak keterhubungan dan ketersambungan Bapak Ibu. Proses komunikasi, proses membuat orang lain melakukan apa yang kita pikirkan, proses membuat anak-anak melakukan instruksi Anda, proses membuat orang tua mengerti apa yang Anda lakukan di sekolah, berkomunikasi, ini prosesnya. Semua sukses harus melewati proses, dan proses itu berupa tindakan. Semua dalam proses komunikasi adalah tindakan. Banyak orang kalau berkomunikasi langsung nomor 3, menyampaikan maksud. Tidak, dengan anak-anak pun tidak bisa. Anak-anak silakan berdiri. Dikasih tahu dulu. Tadi di chatting siapa ya? Bu, siapa tadi bertanya, kalau banyak anak gimana? Kita harus menggunakan preferensi anak. Anak-anak, Bu Guru sebentar lagi meminta kamu melakukan sesuatu. Ayo, lihat Bu Guru. Lihat yang suka belajar pakai mata. Dengarkan apa yang Bu Guru katakan. Anak-anak yang suka mendengarkan cerita pasti langsung mendengarkan. Ayo, lihat, dengar,
Dan mari kita lakukan bersama-sama. Apakah anak-anak siap? Oke. Jadi sebelum mengajak mereka melakukan instruksinya, dipastikan indera mereka siap. Lihat Bu Guru, lihat di papan tulis, dengarkan suara ibu, ikuti gerakan ibu. Ini perasaannya. Maka mari kita lakukan sekarang. Sudah siap anak-anak? Yuk, angkat tangan kanannya, kepalkan telapak kiri, sambil nyanyi, ada suaranya. Maka itulah cara mendidik para PAUD. Saya yakin Anda sudah tahu. Saya sangat yakin Anda mungkin juga sudah melakukannya. Sayangnya Bapak Ibu di Indonesia ini orang baru dengar merasa tahu merasa bisa, baru bisa merasa ahli. Tidak. Sukses itu kalau kita berinteraksi, membuat orang lain melakukan apa yang kita pikirkan. Prosesnya ini, yang pertama, tentu saja tidak hanya sebagai guru, sebagai pribadi, sebagai manusia. Melakukan apapun, pastikan didasari niat baik. Niat baik itu apa patokannya? Ya, mengikuti perintahnya atau melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Paling sederhana itu. Anda semua hafal dengan kalimat itu. Niat baik. Kalau mau dirumuskan dengan 5 kalimat, Maha baik Engkau ya Allah, Engkau menciptakan aku sebagai yang terbaik. Bantu aku berniat melakukan kebaikan hari ini, bantu aku melakukannya dan bantu orang lain mudah merasakan kebaikanku. Saat bangun tidur, sebelum bergerak, sebelum bangun batin itu. Maha baik Engkau ya Allah, Engkau menciptakan aku sebagai yang terbaik, aku berniat melakukan kebaikan hari ini, bantu aku melakukannya, bantu orang lain mudah melakukan kebaikanku. Maka seharian Bapak Ibu sambil mengatakan senyum, senyum Anda akan menempel seharian. Niat baik Anda akan mendasari seluruh tujuan. Tujuan itu adalah rumusan-rumusan kalimat. Outcome itu patokan hasil. Anda bisa, kalau terjadi, nanti yang terlihat, terdengar, dan terasa itu apa? Kalau Anda memerintahkan anak-anak, perhatikan Bu Guru. Sebentar lagi Bu Guru akan mengajak kalian berlatih berlatih mengangkat balok misalnya. Sebentar lagi Bapak Ibu akan mengajak kalian mengangkat. Maka perhatikan Ibu, lihat Ibu, dan mari nanti kita akan mengangkat balok ini dan dipindah ke sini. Nah, lihat, dengar, dan rasakan itu disampaikan. Sudah siap anak-anak? Mari kita mulai. Pegang baloknya seperti ini. Boleh diangkat, dibawa ke samping, taruh di pundak, dan letak. Maka mereka mengikuti Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak ngikut. Bu Ita, ini termasuk anak yang lari-lari tadi. Kalau jelas, karena kita nggak tahu sebenarnya dia senang disapanya dengan lihat atau dengar atau rasakan. Kalau ternyata dia lari-lari mungkin di rumah senangannya dengar musik atau apa, maka saat dengarkan Bu Guru, maka dia akan mendengarkan. Dan saat mendengarkan, pasti dia diam. Itu dia. Ini adalah instruksinya, prosesnya. Nah, untuk itu semua, Bapak Ibu, dalam coaching nih sekarang nih, membangun kedekatan, membangun kepercayaan, membangun ketersambungan, membangun kepercayaan, ketersambungan, keterhubungan, tadi Ko Sinta menulis semua ya, dan kedekatan, itu dengan bertanya Bapak Ibu kalau di coaching. Oke, bertanya, apa kabar? Sedang apa atau ada apa? Berapa, bagaimana, siapa, dan di mana, Bapak Ibu sekalian. Ini 5W1H. Ini pertanyaan-pertanyaan dibiasakan. Apa yang sebenarnya dilakukan, Bapak Ibu? Anda melatih, membiasakan di telinga anak-anak mendengar pertanyaan. Maka apa yang terjadi? Anda sedang melatih anak-anak memperhatikan, mendengar, mengerti, memutuskan, dan melakukan termasuk menjawab, maka dia berlatih menjawab pertanyaan Anda. Itu dia, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, itu. Tadi sudah saya sampaikan juga di tabel tadi ya, bertanya jika maka. Jika nilaimu masih 4, nak, maka apa yang akan kamu lakukan? Kalau dia belum bisa jawab, diskusikan. Apa saja yang perlu kamu lakukan? Bertanya, kalau kamu masih dapat 4, nak, artinya apa yang mestinya kamu lakukan?
Sebelum kamu dapat nilai bagus, nak, dengan nilai 4-mu, kamu harus bagaimana? Setelah nilaimu bagus nanti, nak, dengan nilai 4 sekarang ini, kamu harus bagaimana? Saat nilaimu 4 sekarang, kamu harus melakukan apa? Dengan bertanya, Bapak Ibu, maka anak-anak menjadi tumbuh dari dalam. Apa yang tumbuh, Bapak Ibu? Penemuan diri. Yang kedua, kesadaran diri. Yang ketiga, tanggung jawab diri. Karena kalau dia menjawab, itu kan jawaban. Menanggung jawab. Ya. Yang keempat, aktual. Dia sesuai dengan usianya. Dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Dan berkontribusi. Berkontribusi itu adalah punya pemahaman yang cukup, lalu melakukan sesuatu yang dari dalam dirinya, dan terakhir, dia selalu responsif, volunteer, dan pionir dalam berinteraksi. Maka Bu Ita, jika ada anak-anak yang masih lari-lari, itu karena dia belum paham semuanya itu dan perlu banyak dikasih tahu. Ingat prosesnya tadi, satu demi satu, disampaikan, dikasih tahu, dilibatkan untuk melakukan, diteruskan dengan uh, membiasakan, sampai akhirnya dia bisa melakukannya. Naik sepeda aja lah contoh, ketika belajar naik sepeda. Ketika anak tidak mau belajar naik sepeda, artinya dia kurang serawung. Nggak lihat teman-temannya bisa naik. Karena kalau dia lihat teman-temannya bisa naik, nggak usah disuruh-suruh. Dia pasti minta, Mama, Ibu, aku mau naik sepeda juga dong, kayak teman gitu. Kalau sudah, lalu dikasih tahu, sepeda itu begini nak, ya, caranya begini. Nanti kalau kamu jatuh, lututmu mungkin luka, tapi santai aja, lakukan terus. Kamu bisa nak? Lalu suruh dia melakukannya. Sampai dia akhirnya jatuh bangun, dia bisa melakukan. Dan kalau dia berhenti di tengah sebelum bisa, dia nggak akan bisa. Maka melanjutkan kegiatan untuk bisa naik sepeda, itulah yang akhirnya membangun kebiasaan. Bapak Ibu sekalian, ini, disinilah letak coaching. Membangun kedekatan dengan pertanyaan-pertanyaan. Nggak usah jauh-jauh pertanyaannya. 5W1H saja. Yang kedua, apa yang mereka lakukan atau mereka katakan, lakukan klarifikasi. Ya. Untuk apa? Supaya Bapak Ibu terasa bahwa Bapak Ibu memperhatikan. Ingat, kalau Bapak Ibu nanya itu artinya memperhatikan apa yang dia lakukan. Memperhatikan itulah mendukung. Kalau Ibu bertanya persis seperti yang dia sedang ungkapkan, oh, jadi kamu sedang sedih ya nak, dompetmu hilang. Itu artinya kita memberikan empati kepada dia. Maka dia merasa terdukung. Kalau hilang, lalu apa yang kamu inginkan nak? Ini menantang. Ini bertanya, mendukung, menantang, menantang, itu akhirnya orang terhubung dan tersambung, terbangun dekatnya. Perhatikan prosesnya dari coachingnya, prosesnya dari pelajaran anak-anak sedang belajar secara sambungan sarafnya, proses sesuai dengan usianya apa yang bisa dilakukan, proses urutan memberitahu sampai dia terinspirasi, dan rahasianya adalah komunikasi, hanya pilihan kata, intonasi, dan visual yang membuat Bapak Ibu menetapkan akhirnya. Apapun yang Anda sampaikan, sebelumnya harus tersambung, terhubung dulu. Baru nanti setelah itu disampaikan maksudnya, perintahnya. Akhirnya Bapak Ibu melihat mereka melakukannya, kalau mereka semua sudah melakukannya, apresiasi. Tidak hanya di kelas, dengan orang lain juga begitu. Ketika kita mempengaruhi orang dan orang melakukannya, maka kita harus bilang terima kasih. Ini tentang prosesnya. Yuk, kita stop dulu. Apakah masih ada pertanyaan? Silakan. Oh, Bu Emi, terima kasih kembali. Bu Latifatul, terima kasih kembali. Silakan. Yuk, kalau ada Baik, pertanyaan. teman-teman, adakah yang ingin berikan feedback atau pertanyaan nih? Kalau kita mencermati apa yang disampaikan oleh Coach Istoto, itu daging semuanya, teman-teman ya. Jadi jeroan minggir dulu, tulang minggir dulu gitu ya. Tapi benar-benar setiap kalimat itu pasti ada hal yang dalam banget maknanya. Kalau kita ini ya cermati dari awal hingga akhir tadi. Nah, tentunya setiap mungkin ada hal yang disampaikan tadi, banyak teman-teman yang memberikan feedback atau pertanyaan relate banget nih dengan keseharian teman-teman ketika mendampingi anak-anak. Silahkan, monggo. Silakan. Atau karena waktu, Coach, mungkin sudah persiapan kemerungsung siapan sore. Atau kita tutup aja, Iya. Coach Nita. Bagaimana, Coach? Karena sudah kemerungsung, sudah sore, kita tutup saja. Saya closing statement. Oh gitu. Teman-teman Ah, bagaimana? ada Apakah pertanyaan? Mm-mm.
Masih ada? Ini soalnya kalau sore-sore begini kan ibu-ibu itu punya tugas di Iya. rumah. Sedikit So, Bu Mita, silakan, silakan. ya. Terima Monggo, Bu kasih Vera. Coach Bu Vera kesempatannya ya. ya. Ya, Ya, monggo, Bu Vera. menyimak yang sudah disampaikan Coach, juga yang di awal Bu Nita tadi. Jadi kiranya penting di awal tahun ajaran baru itu kita bertemu dengan semua orang tua menyampaikan ini ya Pak ya, seperti apa yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan di rumah, yang kiranya mendukung anak agar lebih kondusif di sekolah begitu ya Pak ya. Iya, Ibu. Mungkin Tidak hanya itu. Ini saran ide ya. Saya coachnya tidak hanya coach pribadi. Saya juga nge-coach yayasan, lembaga, dan sekolah ya. Banyak sekolah-sekolah yang eh, hidup enggan mati tak bisa gitu ya. Maka ada hal-hal yang memang salah treatment. Salah satunya adalah mengundang orang tua hanya jika anaknya bermasalah. Maka undanglah orang tua, murid, itu setahun minimal 4 kali, Bapak Ibu. Minimal 4 kali. Ajak mereka untuk mengerti tentang anak-anak mereka di sekolah. Yang pertama, begitu masuk sebelum anak-anak sekolah, kumpulkan dan berikan minimal tabel tadi, Bu. Bapak Ibu, kami sangat menghargai pertumbuhan anak. Maka di sekolah ini kami melakukan ini. Sudah di-capture belum tabelnya? Saya tayang ulang ya. sudah tadi Coach. Nanti PDF juga ada ya. Ini ditayang ulang aja nih. Silakan di-capture. Ini tunjukkan aja ke orang tuanya bahwa sekarang ini Bu, kita akan melakukan yang nomor 2 nih, baris nomor 2 nih gitu. Kalau PAUD ya. Kita akan menggunakan bahasa sederhana, mengklarifikasi, bertanya, menyimpulkan, mengajak mereka menyimpulkan, lalu mengajari mereka yang boleh dan yang tidak boleh. Bapak Ibu, jangan sampai kami melarang sesuatu di sekolah, Anda justru membiarkan mereka melakukannya di sekolah. Kasih tahu orang tuanya. Sudah di-capture? Baik. Kalau sudah saya tutup, itu. Nah, memberitahunya itu, Bapak Ibu, itu. Kemudian di tengah-tengah, Bapak Ibu, nanti dikasih tahu lagi tentang apa yang sedang dilakukan sekolah. Cucu saya itu sekolah di SD model, TK SD model di Sleman. Kayaknya di Indonesia hanya ada 5 ya. Itu setiap Senin pulang sekolah dibawain 1 lembar RPP selama seminggu. Jadi ada apa tujuan, apa ada temanya, tujuannya, kegiatannya, prosesnya, alatnya, sehingga saran untuk orang tua harus mengerjakan apa di rumah itu ada 6 hari itu. Sekarang jadi 5 hari karena Sleman 5 hari ya. Itu diberitahukan kepada orang tua. Jadi setahun itu punya 250-an lembar itu Bapak Ibu. 52 lembar, sorry. Setahun ya. 52 lembar karena per minggu ya. 52 itu dikurangi hari minggunya ya. Hari minggunya 52 kan berarti ada 52 kali ya 52 lembar itu. Nah, ini bisa dilakukan. Kemudian ya mungkin setiap semester ketemulah minimal sekali dan memberitahu. Atau kalau 1 semester sekali berarti pas rapotan ya. Perhatikan Bapak Ibu, perhatikan. Berapa yang orang tuanya datang dan berapa yang bukan orang tuanya itu termasuk indikasi apakah pesan Anda dilakukan di rumah atau tidak. Karena kalau yang datang itu kakaknya, yang ngomong, asisten rumah tangga gitu Bapak Ibu, itu nggak bakal ada perubahan. Prosentase siapa yang hadir di sekolah perlu diperhatikan. Karena itu akan menentukan pesan Anda dari sekolah sampai tidak ke orang tua dan dilakukan di rumah atau tidak. Belum lagi kalau di rumah mereka punya masalah broken home dan lain sebagainya, anak yang tidak diperhatikan orang tuanya dan lain sebagainya. Kita menghadapi berbagai anak dan kita sebagai guru perlu paham bahwa kondisi-kondisi itu kitalah yang paling dominan di sekolah untuk mempengaruhi anak. Ngaten, Ibu Bu Vera ya. Oke Pak, Apa terima kata kasih siapa, Bu Pak. Vera? Nggih Iya, sampun Bu Nita. iya, baik. Terima kasih Bu Vera. Coach Istoto, mungkin sedikit, saya boleh bertanya ya Coach ya? Boleh? Ibu teman-teman. Iya, terkait dengan anak usia 2 sampai 7 tahun. Kita Mm-mm. mengenalkan ya dan tidak. Apakah Mm. itu berarti bahwa untuk anak-anak usia ini filternya itu kan memang belum maksimal ya Coach ya? Bukannya belum maksimal, belum ada. Belum ya, belum ada ya ketika mereka Bapak belum Ibu lah bisa. yang membentuk filter.
Betul, betul, anak-anak. betul. Nah, terus kemudian berkaitan dengan ini tadi, Coach. Inform, involve, influence, dan inspire. Ya. Itu untuk kita misalnya mau mengenalkan anak-anak tentang hal baik begitu ya. Kita Mm-mm. awalnya memberitahu dengan informasi, kemudian bagaimana melibatkan anak, terutama sampai ke pikirannya, mempengaruhi, membiasakan berulang-ulang, sampai kemudian anak terinspirasi. Nah, pertanyaan saya, jika kemudian anak terkontaminasi dengan hal buruk, Coach. Mhm. Ketika mereka kemudian mendapatkan informasi tentang hal jelek, katakanlah mereka mungkin dapat nih tontonan kurang baik dari temennya, terus sampai kemudian itu masuk dalam pikiran mereka. Nah, terus sampai kemudian mereka itu kayak pengen nonton berulang-ulang begitu misalnya, Coach. Nah, itu bagaimana orang tua untuk mengembalikan hal itu sehingga anak-anak bisa escape kayak gitu ya, Coach ya. Skip kayak gitu bagaimana nih, Coach? Terima kasih. Ekstrimnya, untuk yang kedua langsung, ekstrimnya ya kan sudah terlanjur masuk, tersambung Hmm. sambungan sarafnya. Iya, Ekstrimnya menghentikan kegiatan itu. Lalu dikasih tahu hal-hal baru. Maka ini yang orang tua seringkali tidak sabar. Bahwa kalau menghentikan anak untuk tidak menggunakan gadget, apa yang harus dilakukan orang tua? Orang tua juga tidak boleh menunjukkan main gadget di depan anaknya. Yang terjadi kan sore-sore begini, wah jam segini kok belum pada mandi? Ayo mandi, mandi belajar, main terus gitu. Begitu anaknya mandi, orang tuanya nonton TV atau main handphone. Jadi itu yang kadang-kadang orang tua secara terlihat yang paling bahaya tadi tidak melakukan. Maka yang kayak gini nih, di sekolah-sekolah para orang tua dikumpulkan untuk dikasih tahu bahwa Bapak Ibu mendidik anak ini soal kehidupan masa depan mereka. Harus ngerti mana yang boleh, mana yang tidak. Dan Bapak Ibu konsisten juga tidak melakukan itu. Kalau sudah terlanjur, tidak bisa dihapus. Yang bisa hanya diganti. Ingat kan Coach Nita, kerangka kesadaran itu? Nggak iya, bisa iya, iya. dihapus. Hanya diganti. Kalau seseorang sudah punya identitas, apalagi dia menyimpulkan ternyata nonton film kayak gitu tuh Mhm. enak, wah itu lebih adiksi dari narkoba. Dan efeknya di pikiran membahayakan banget. Iya, Gitu, iya. Bapak Wah. Ibu sekalian. Apakah terjawab, Coach Nita? Iya, terjawab. Dan tadi kalau orang tua konsisten, kembali lagi, orang tua teladan tadi aku Ya. model. Iya, iya, iya. Ada Baik, pertanyaan-pertanyaan banyak di itu. Moga-moga iya, beberapa sudah terjawab. Yang mungkin belum terjawab tuh gimana menangani anak tantrum. iya, Bapak iya, Ibu iya, sederhana. iya. Ada Google ya, Google atau YouTube. Ada loh cara-cara banyak orang bapak-bapak baik gitu. Anak tantrum di mall gitu. Iya, iya. Nggak disentuh, nggak usah disentuh. Diam, ditunggu sampai dia tenang. Bahwa apa yang dia lakukan tidak menarik perhatian orang tua, kita tidak kan mengatakan harus ngasih tahu bahwa di tempat umum tidak baik melakukan hal itu. Tahu kan? Tidak boleh. Maka ketika dia melakukan, ya udah kita diam aja. Nggak usah dimarahi. Malu sama orang lain, biarin. Orang lain nggak ada urusan sama kita. Tunggu sampai dia diam, lalu kita tanya, nak, ada apa? Aku kan minta mainan. Kan kita sudah sepakat kemarin. Ke mall, tidak beli mainan. Kita jalan-jalan. Begitu. Nah, nanti juga orang tuanya tidak asal beli-beli gitu. Anaknya dilarang beli mainan, orang tuanya beli-beli banyak gitu. Dia pikir aku nggak boleh kok bapak mama melakukannya. Sama aja. Itu contoh ya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang lain nampaknya sudah oke, bisa Iya. jawab. Nathan terus nih. Baik. Jeh. Baik teman-teman, 4 menit lagi ternyata waktu kita tersisa dan nggak terasa ya ternyata tadi materi di materi ya alhamdulillah banyak sekali yang kita dapatkan. Mungkin di akhir 5 menit ini bisa digunakan untuk close statement. Monggo Coach Istoto. Terima kasih sambil mengiyakan yang disampaikan Bu Vera di chatting. Masya Allah beratnya ya tugas mendidik itu. Tidak saja mendidik anaknya, tapi juga terkait dengan orang tuanya. Nggak usah diputuskan berat, Ibu. Ini lakukan saja. Ya kalau bisa melakukan, melakukan itu harus ada kesempatan kok. Kalau kita nggak punya kesempatan ketemu orang tuanya, nggak bisa melakukan soalnya. Orang tuanya juga seringkali nggak punya waktu untuk ketemu kita, maka ya kita jalan seoptimal mungkin. Baik, terima kasih Coach Nita, Bapak Ibu sekalian. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengingat kembali, Bapak Ibu, definisi coaching bahwa percakapan intensif antara coach dan coachee, antara Anda dengan anak-anak, untuk memfasilitasi mereka punya tujuan-tujuan
Ya ketemu dengan guru di sekolah itu tujuannya apa? Saat ini kita mau belajar mengumpulkan balok selain segitiga, itu tujuannya. Maka mereka mengerti tujuan. Lalu menyusun rencana langkah, gimana cara melakukannya. Dan menggunakan sumber daya, membuat mereka mandiri melakukannya. Ingat, setiap orang sudah diberi sumber daya sukses oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Kuasa kepada setiap kita. Bahkan anak-anak itu juga sudah diberi sumber daya untuk bisa melakukan apapun tahapan yang mereka mau lakukan. Maka membangun kedekatan itu hanyalah menjadi pribadi yang tersambung dan terhubung sekarang di sini saat berinteraksi dengan siapapun yang kita hendak pengaruhi. Hidup hanya mempengaruhi dan dipengaruhi, dan ketika Anda guru mempengaruhi anak-anak, satu hal yang perlu Anda perhatikan dan lakukan. Ingat, sukses itu hanya melakukan tindakan maka sukses, yaitu tersambung, terhubung, dan itu akan membangun kepercayaan. Ketika anak-anak sudah percaya pada Anda, Bapak Ibu, maka niscaya mereka akan tahu apa yang mereka harus lakukan, dan itu sadar keluar dari dalam dirinya, karena coaching adalah proses penemuan diri, penemuan kesadaran diri, pemberdayaan diri, tanggung jawab diri, aktualitas diri, dan kontribusi diri. Anda, ini juga berlaku 5 hal ini. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Moga-moga waktu yang kita luangkan sore hari ini untuk berjumpa di Zoom ini bermanfaat, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk pertanyaan dan interaksinya dan kebersamaan kita. Saya mendoakan Bapak Ibu semua selalu sehat, dan saya yakin Bapak Ibu bisa melakukan hal-hal sederhana ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Koordinata, silakan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Istoto. wabarakatuh. Teman-teman kita berikan apresiasi untuk Coach Istoto dengan tepuk tangan virtual. Terima Yeay. kasih. Baik. Nah, teman-teman, apa yang disampaikan oleh Coach Istoto itu baru sebagian kecil sekali dari materi tentang coaching ya. Karena masih banyak sekali hal-hal atau skill-skill di dalam coaching yang menanti ya untuk teman-teman kulik lebih dalam lagi. Dan di sini kami ingin menginformasikan bahwa ketika nanti teman-teman ingin memperdalam atau ingin tahu lebih dalam tentang coaching, nah, beberapa waktu yang lalu kami mengadakan nih Indonesian Coaching Training batch 1 di Kota Semarang, dan nantinya akan ada batch kedua yang akan dilaksanakan tanggal 5 Juli 2025 hari Sabtu di Hotel Horizon Kota Lama Semarang. Jadi eh, acara ini merupakan acara yang diinisiasi oleh Masyarakat Coach Indonesia, dan teman-teman yang tergabung, yang teman-teman bisa lihat di gambar ini adalah para coach yang mereka tentunya memiliki ketertarikan bidang tentang coaching, dan mereka ingin menyebarkan ilmu coaching untuk teman-teman semuanya. Yang nantinya kita juga akan dampingi oleh Coach Istoto. Nah, apa saja sih yang nanti dipelajari di ICT atau Indonesian Coaching Training ini? Karena seharian dari pagi sampai sore nggih, itu nanti teman-teman akan mendapatkan materi lengkap tentang coaching, kemudian skill-skill yang ada dalam coaching, dan nantinya secara offline 1 hari, dan nantinya akan disambung dengan 4 kali online. Dan kemudian teman-teman juga akan diajak untuk praktek coaching dengan teman sesama rekan nanti yang mengikuti ICT ini secara online. Dan untuk teman-teman yang nantinya akan mengikuti kegiatan ini juga akan mendapatkan sertifikat CIC atau Praktisi Coach ya. Nah, ini sekilas yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat, teman-teman. Monggo silahkan untuk bisa bergabung di kegiatan Indonesian Coaching Training. Nanti bisa menghubungi kontak-kontak yang ada di dalam ini. Dan kami pastikan, teman-teman, bahwa ya, terlihat nggak tadi nggak? Dan Zoominar ini bukan yang terakhir, karena kami eh, informasikan lagi bahwa setelah ini juga akan ada Zoominar-Zoominar selanjutnya. Terutama kami sedang menyiapkan Zoominar tentang lanjutan dari hari ini, bagaimana coaching sebagai pola komunikasi dengan anak paling ramah pikiran. Nah, ini akan lebih dalam lagi untuk nantinya dikulik tentang skill-skill dalam coaching begitu ya. Nanti akan kami informasikan, teman-teman tetap tergabung dalam grup, dan informasi-informasi berkaitan
materi-materi dalam coaching itu sebenarnya banyak sekali yang kami lakukan. Ketika teman-teman tergabung dalam grup itu akan memudahkan untuk mendapatkan informasi. Iya. Sebelum kita tutup, kami tutup, apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau respon dari teman-teman kami persilahkan. Adakah? Baik. Jika tidak ada, maka kita akan akhiri dengan foto bersama. Mohon untuk teman-teman bisa open kamera untuk kami ambil dokumentasi. Baik, ada satu slide. Monggo Bu Novita, Bu Sri Utami, Bu Dewi, Bu Umi Kasana, Bu Suci, Bu Sela, Bu Prima Saima Putri dari Medan, terima kasih. Dan dari Paut Al Burhan ini ya. Oke, baik. Satu, dua, tiga. Iya. Terima kasih teman-teman untuk kebersamaan sore hari ini. Selamat beraktivitas, semoga bermanfaat dan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Saya tutup. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu. Ye. Ternyata ibu-ibu semua ya. Tadi ada Iya, bapaknya nggak? ya terima Saya kasih sebut Bu bapak Ani, ibu. Bu Latifatul Hanifah, Bu Vera, Bu Bu Lucy, Ariana, Bu ye, Ita, Bu Bu Ani, Siti Bu Aminatul, Bu Ariana, Nini, Hatur eh, Nuhun, Bu Bu Nini, Ika Jati, Bu Nini Suntari. Terima kasih Bu, Bu Nini. Bu Ita, ye, Matur Nuhun Bu Ya, Ita. ya, Kemudian Bu terima kasih Bu Sheila. Ita. Oke, mari kita akhiri Bapak Ibu sekalian. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.